Kalian harus tahu, cowok ini sudah mati ratusan kali selama 12 tahun di dunia mimpi penuh. Monster iblis, setiap kali tewas, dia selalu terbangun kembali di dalam kamar tidurnya. Siklus melelahkan ini akhirnya melempar dia ke dunia mimpi buruknya, kerajaan iblis secara nyata. Sekarang semuanya bukan ilusi lagi, dan hanya ada satu cara bagi dirinya untuk bisa bertahan hidup. Woljin harus memburu monster iblis, karena setiap mangsa yang dia makan akan membuatnya jauh lebih kuat. Singkatnya, dia bisa berevolusi tanpa batas sebagai pemburu monster. Dia pun mulai bertanya-tanya apakah dia sebenarnya sudah mati di dunia asalnya. Perlahan, dia mulai yakin kalau tempat mengerikan ini adalah kenyataan barunya. Sambil bersandar di pohon, dia menyadari posisi dirinya sekarang. Sambil memegang kepala, dia benar-benar terkejut dengan kesimpulan mengerikan yang dia temukan. Tiba-tiba, dia merasakan pergerakan aneh dan langsung waspada. Tepat di belakangnya, sesosok monster raksasa berbadan ular muncul merayap dari balik pepohonan. Sambil bersembunyi, dia berpikir bahwa dengan darah sebanyak itu, dia harusnya sudah tewas. Mengingat tubuhnya yang ambruk, dia yakin dirinya memang sudah mati. Sambil berlutut di akar pohon, dia merenungkan nasibnya sekarang. Saat berdiri, dia sadar jika dia mati di sini, tidak ada jalan pulang lagi baginya. Sambil menatap ke depan, dia akhirnya menerima kenyataan pahit ini. Dia tahu betul apa yang harus dilakukan untuk bertahan di tempat berbahaya ini. Mempertimbangkan situasi sekitar, dia memilih untuk menghindari pertarungan sia-sia. Dengan tetap diam, dia menganalisis langkah terbaik sebelum mengambil tindakan nyata. Mencabut senjatanya, rasa ingin bertarung mendadak bergejolak di dadanya. Dia pun memutuskan untuk tidak kabur. Sambil berbalik menghadapi monster itu secara langsung. Dia heran apakah ini karena fisiknya yang mendadak jadi mudah. Melihat posisi si anak, monster itu langsung menerjang maju untuk menyerang. Menggenggam senjatanya erat-erat, seluruh tubuhnya seolah mendambakan pertarungan etik ini. Dia pun bersiap dengan tekad bulat untuk membantai musuhnya demi bertahan hidup. Melompat ke depan, dia mendaratkan serangan telak langsung ke monster besar itu. Hanya dengan sekali tebas, musuhnya tumbang dengan sangat mudah. Setelah pertempuran selesai, dia berdiri menatap tubuh monster yang tak berdaya. Di langit, beberapa berkas cahaya misterius muncul dan turun ke arah hutan. Sambil menarik senjatanya, dia berlutut di dekat bangkai monster itu. Dari dalam dadanya, dia mulai mengeluarkan sebuah inti aneh. Menggenggam benda itu, dia memperhatikannya selama beberapa saat. Sambil menganalisis objek bulat tersebut, dia mendekatkannya ke wajah untuk memeriksa setiap detailnya dengan sangat teliti. Nah, perhatikan baik-baik. Dia langsung melahap inti monster itu tanpa ragu sama sekali demi bertahan hidup di tengah hutan yang sunyi. Dia bertekad akan melakukan apa saja untuk terus bernapas. Mulai berlari kencang, dia memutuskan untuk mengikuti rencana pertamanya terlebih dahulu. Dia bergumam harus segera menemukan area yang lebih terang, lalu bergegas ke sana. Duduk santai di dahan pohon, dia menikmati sinar matahari untuk beristirahat. Keesokan paginya, sinar mentari mulai menerangi pepohonan, membawa sedikit kedamaian di tempat itu. Sambil memejamkan mata, dia akhirnya bisa sedikit santai di tempat yang cukup aman. Senyum tipis mulai mengembang di wajahnya yang kini tampak jauh lebih tenang. Mengaku telah tidur dengan sangat nyenyak, kondisinya sekarang membaik. Di langit, dedaunan terbang terbawa angin seiring berjalannya waktu. 1 bulan berlalu, dan dia terlihat sedang bertarung melawan monster di tengah hutan belantara. Meski siap tempur, dia mengaku tidak suka cari masalah. Di dekat bangkai musuhnya, dia berjanji tak akan mempertaruhkan nyawa demi kesenangan. Namun sambil bersandar di pohon, dia sadar pertarungan tidak bisa dihindari selamanya. Mengaku sangat lapar, dia menegaskan hanya berburu saat butuh makan saja. Dengan gerakan kilat, dia melompat maju dan menebas targetnya. Dari dalam tubuh monster itu, dia melihat peluang untuk mendapatkan kekuatan baru. Tanpa berpikir 2 kali, dia langsung melahap habis inti monster tersebut. Dia menjelaskan bahwa memakan benda itu bisa memberinya kekuatan tambahan. Sambil duduk di hutan, dia merasa adaptasinya jadi jauh lebih mudah berkat inti tersebut. Lalu, dia teringat telah menemukan hal penting lainnya. Saat memungut sebuah kalung leontin, dia menyadari jasad itu milik seorang tentara bayaran. Setelah memeriksa tar logamnya,
terkonfirmasi bahwa itu adalah tentara bayaran kelas 3. Kita semua tahu apa artinya kartu tanda pengenal ini kan? Ya, ada manusia lain yang masih hidup di dunia mengerikan ini. Dan sekarang, secercah harapan akhirnya mulai terlihat di ujung jalan. Namun tiba-tiba, dia menyadari ada yang janggal dan langsung berhenti seketika. Karena terkejut, dia melompat mundur sambil bertanya-tanya. Menatap tanah di depannya, dia menyadari telah menemukan sebuah jebakan berburu milik seseorang. Kembali melompat, dia sadar mungkin ada orang lain di dekat sini. Sambil berlari kencang menuju cahaya, dia bergegas keluar dari hutan menyeramkan itu. Tiba di sebuah tempat terbuka, dia melihat sebuah rumah kayu kecil berdiri di sana. Matanya membelalak kaget saat menyadari ada hunian di tempat ini. Mendekat ke sana, dia mengetuk pintu untuk memastikan apakah ada penghuninya. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Di dalam ruangan, dia menemukan sebuah buku tua tergeletak di atas meja. Sambil menyentuhnya, dia mencoba mencari tahu buku misterius apa ini sebenarnya. Saat membalik halamannya, ternyata itu adalah catatan sejarah tentang dunia iblis. Membaca isinya, dia sangat terkejut dengan semua informasi yang tertulis di sana. Dia memperhatikan bahwa sejarah tempat terkutuk itu dicatat dengan sangat terperinci. Dia pun sadar kalau buku ini adalah kunci utamanya untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat ke arahnya. Seorang pria tua muncul sambil bertanya kasar siapa dia, lalu menodongkan panah otomatis dan mengancam akan segera melubangi kepalanya. Dia sadar pria tua itu mengira dirinya adalah seorang pencuri biasa. Mencoba menjelaskan, dia beralasan hanya masuk karena penasaran saja. Namun, si pemilik rumah menyuruhnya pergi karena tidak mau diganggu. Mengaku paham situasi tersebut, dia tetap bergeming sambil menatap tajam ke arah buku tua itu. Sambil memegangnya erat, dia merasa harus membawa pergi benda penting tersebut. Dia lalu bertanya apakah boleh meminjam bukunya dan menawarkan pembayaran. Pria tua itu menatapnya sinis, menantang apa yang akan dilakukannya jika ditolak. Si anak tahu dia sangat membutuhkan buku itu demi bertahan hidup. Bersiap untuk bertarung, tangannya perlahan memegang senjata yang ada di pinggangnya. Dia sadar terpaksa harus menjadi pencuri sungguhan demi buku itu. Menghadapi si pria tua, dia memasang kuda-kuda dan bersiap mencabut pedangnya. Sementara itu, si pemburu tua tetap mengarahkan panah otomatisnya tanpa menurunkan kewaspadaan. Sedikit pun, si anak berpikir, meski tidak tahu tingkat kekuatan lawan, dia merasa tidak akan kalah. Pria tua itu mendadak tampak berubah pikiran sambil menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Sambil menurunkan senjata, dia memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu dengan nama Haitor. Terkejut, si pemuda mengaku telah lengah, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kim Wo Jin. Haitor menganggap nama itu sangat aneh dan meminta izin memanggilnya Jin saja. Membuat Jin sadar namanya memang sulit dijah. Haitor berkata buku itu sangat berharga, tapi mengizinkannya tinggal untuk membacanya. Sebagai imbalan, Haitor meminta bantuan menyelesaikan pekerjaan rumah, dan Jin berterima kasih atas tawaran itu. Malam harinya, kabut tebal menyelimuti rumah kecil di tengah hutan. Dengan kuali hangat di atas perapian, dia akhirnya menginap di tempat pemburu tua itu. Duduk bersama di meja makan, Haitor menyodorkan sepiring makanan hangat dan menyuruhnya segera makan. Menerima makanan tersebut, dia kaget bisa menyantap sup hangat lagi setelah sekian lama. Saat mencobanya, rasa sup itu luar biasa lezat hingga membuatnya emosional. Keesokan harinya, dia bertanya apakah Haitor akan pergi keluar. Haitor mengonfirmasi dia hendak membalas dendam pada monster yang telah membantai rekan-rekannya. Jin pun berpikir bahwa monster itu pasti sangat mengerikan mengingat Haitor sendiri adalah petarung tangguh. Melangkah keluar pintu, Haitor pergi berburu dan meninggalkan pemuda itu sendirian di rumah. Memanfaatkan kesempatan emas ini, dia kembali melanjutkan membaca catatan sejarah dunia iblis. Dari buku itu, dia tahu kisah ini bermula dari Kekaisaran Utara. Raja wilayah tersebut dibutakan keserakahan hingga nekat mencari kekuatan terlarang, yang konon menyimpan kebenaran mutlak dari segala hal di dunia. Sejak hari itu, petaka besar mulai melanda seluruh dunia secara mengerikan. Monster-monster kuat bermunculan dari portal, mengubah wilayah utara menjadi sarang iblis. Manusia akhirnya membentuk aliansi pertahanan untuk menghentikan penyebaran mereka. Sambil menutup bukunya,
Dia meletakkannya kembali di atas meja setelah menyerap semua informasi. Memegang dagunya, dia berpikir bahwa ada banyak petunjuk berguna yang bisa dia manfaatkan nanti. Dan disinilah kita ditinggalkan dengan misteri baru tentang seberapa dalam dia terjebak di dunia iblis ini. Ikuti terus petualangannya dan jangan lupa untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Yuk, kita cari tahu seberapa overpowernya dia di dunia baru ini. Di dekatnya, sekawanan serigala berlari kencang menembus hutan. Karena dikejar, Hathor berlari sekuat tenaga sambil menyiapkan busur silangnya untuk bertarung. Makhluk-makhluk itu melompat mengepung si pemburu tua untuk menyerang. Dia tiba-tiba berhenti, memantapkan kakinya di tanah untuk melakukan serangan balik yang epik. Sambil melompat ke udara, dia langsung menembakkan beberapa panah sekaligus. Tapi monster-monster itu dengan mudah menghindar dan terus maju tanpa kesulitan. Karena tidak sempat bereaksi, dia berteriak panik saat sadar tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, Jin muncul tepat saat Hathor terlempar ke belakang. Sambil menggenggam senjatanya, dia bersiap menghadapi kawanan binatang buas tersebut. Sambil berteriak panik, Hathor menyuruh Jin lari karena tempat itu sangat berbahaya. Tapi diabaikan, Jin malah melesat maju melewati si pemburu tua. Melihat pemuda itu nekat maju, Hathor langsung shock dengan tindakan yang tidak terduga ini. Dengan wajah serius, dia terus berlari kencang ke arah kawanan serigala. Sambil mengumpulkan momentum, dia menghentak tanah dengan keras lalu melompat tinggi. Dia melayang di atas para monster untuk serangan kejutan. Terkejut setengah mati, manusia serigala itu mendongak tanpa sempat menghindar. Turun dengan kekuatan penuh, Jin melancarkan tebasan dahsyat ke arah makhluk itu. Serangan itu mendarat telak, langsung membelah tubuh si monster menjadi dua tanpa hambatan sedikit pun. Akibat hantaman itu, si monster langsung roboh ke tanah sementara yang lain hanya menonton. Melihat pemandangan mengerikan ini, monster lain dari kawanan itu langsung berbalik mengincar si pemuda. Benar-benar shock, Hathor sampai kehilangan kata-kata melihat apa yang baru saja terjadi. Dia lalu bertanya, bagaimana bisa Jin mengalahkan manusia serigala hanya dengan satu tebasan. Sambil berbalik, Jin memanggil namanya untuk memulai obrolan. Dengan darah di wajahnya, Jin bertanya dengan santai apakah makhluk tadi memang dianggap monster yang kuat. Hathor pun balik bertanya, apakah dia serius ingin tahu kekuatan manusia serigala. Dengan tatapan serius, Hathor menegaskan bahwa makhluk itu memang sangat kuat. Mendengar jawaban itu, Jin hanya manggut-manggut tanda paham situasi genting ini. Sambil menghadap kawanan musuh, dia bilang akan mendengarkan detailnya setelah pertarungan selesai. Kemudian, sisa-sisa monster itu langsung menyerbu ke arah mereka tanpa henti. Jin berpikir, meskipun makhluk-makhluk ini lemah, jumlah mereka ada 40 ekor dan bisa berbahaya kalau menyerang bersamaan. Sambil menyusun strategi, dia memutuskan untuk menggorok leher yang terkuat demi menakuti sisanya. Dengan tatapan fokus, dia mengamati kawanan itu untuk mencari target utamanya. Tepat di bagian paling depan, dia menemukan sang pemimpin yang ukurannya jauh lebih besar. Nah, perhatikan baik-baik sambil bersiap menyerang. Dia bilang monster besar itulah yang harus dihabisi pertama kali. Melihat ancaman itu, si pemimpin serigala memelototinya dengan mata menyala merah penuh amarah. Jin fokus sepenuhnya pada target tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Monster itu tampak ragu-ragu, lalu memalingkan wajahnya sejenak. Tiba-tiba saja, si pemimpin serigala terkejut oleh sesuatu yang bikin dia ketakutan. Saat memutar kepalanya, dia malah menabrak serigala yang lebih kecil di sebelahnya. Karena kaget, serigala kecil itu tiba-tiba kabur tunggang langgang. Seluruh kawanan pun langsung panik dan kebingungan harus berbuat apa. Sambil melihat kawanan itu kabur, Jin hanya berdiri diam memperhatikan dari jauh. Hathor pun heran bagaimana bisa serigala yang terkenal pemberani malah lari ketakutan. Sambil memegang dagunya, dia mencoba menganalisis perilaku aneh tersebut. Berlari tanpa henti, si pemimpin kawanan kabur dengan sangat cepat menembus hutan belantara. Kembali ke kabin, waktu berlalu hingga malam tiba. Hathor lalu menjelaskan bahwa hadiah untuk memburu manusia serigala adalah 40 koin emas. Jin bertanya, apakah itu uang yang banyak? Dan Hathor langsung mengiyakannya. Dia pun terkejut saat tahu bahwa jumlah itu cukup untuk biaya hidup selama 7 tahun lamanya. Sambil menatap jasad monster itu,
Dia memikirkan nilai hadiah yang dia dapatkan. Dia lalu tersenyum tipis, sepertinya mendapat ide baru. Dia sadar bisa kaya mendadak hanya dengan memburu monster-monster sejenis lainnya. Di atas tubuh monster, sekantung koin diletakkan sebagai pembayaran penuh. Hathor juga menyerahkan beberapa barang tambahan, termasuk kulit, daging, dan sebuah peta. Dia lalu menyuruhnya membawa semua itu ke desa pionir untuk menemui Jacop, sambil menyerahkan kantong koin lainnya. Dia bilang Jacop akan membayar mahal untuk kulit serigala tersebut. Hathor menjelaskan bahwa Jin sangat layak menerima semua itu karena dialah yang membunuh si monster. Sambil mengulurkan tangan, dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada si pemuda. Dia sangat berterima kasih atas balas dendam ini. Berharap mereka bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Keduanya pun bersalaman untuk meresmikan persahabatan baru mereka. Dengan tatapan tulus, Jin berterima kasih atas semua bantuan yang telah dia terima. Setelah perpisahan itu, pemandangan beralih keluar rumah. Sambil membawa barang-barangnya, Jin melangkah pergi sementara Hathor menatap kepergiannya. Sambil menggendong barang-barangnya, dia menyusuri jalanan dan memulai petualangan barunya seorang diri. Saat dia berjalan, serigala yang tadi mengawasinya dari atas batu besar. Binatang buas itu terus menatapnya, seolah sedang menganalisis aura pemuda itu. Sambil memamerkan taringnya, monster itu menggeram mengancam ke arahnya. Coba tebak. Dia akhirnya sampai di gerbang besar desa pionir. Setelah sampai di tujuan, dia akhirnya bisa melihat desa pionir dari dekat. Sambil melewati gerbang, dia menyapa penjaga dan melihat tempat itu cukup ramai. Saat menyusuri jalanan desa, dia langsung menarik perhatian seluruh penduduk setempat. Lalu, dua pria menatapnya dengan curiga, mengawasi setiap gerak-geriknya. Jin pun sadar bahwa semua orang sedang memperhatikannya. Mungkin saja karena dia adalah orang asing di sana. Sambil merenungkan situasi ini, dia paham kalau manusia terkadang jauh lebih berbahaya daripada monster. Begitu melihat papan nama kedai, dia memutuskan untuk masuk demi mencari informasi. Begitu masuk, dia lagi-lagi langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Seorang pria berbadan besar mengawasinya lewat, menilai si pemuda dari ujung rambut sampai kaki. Saat tiba di konter, penjaga bar menawarkan segelas bir padanya. Menolak minuman tersebut, dia malah bertanya di mana bisa menemukan pria bernama Jacop. Si penjaga bar langsung berbalik dan menunjuk ke arah orang yang dicari. Sambil memegang pisau, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jacop. Melihat tampang Jacop yang mirip penipu, Jin bilang kalau Heather yang menyuruhnya ke sini untuk menjual kulit manusia serigala. Sambil menjatuhkan pisaunya, Jacop heran apakah Heather benar-benar berhasil membunuh monster itu. Jin sadar Jacop salah paham dan memilih diam saja. Begitu membuka paketnya, Jacop langsung terbelalak kaget melihat kulit manusia serigala yang asli. Semua orang di bar pun berbisik bahwa meskipun sudah tua, Heather tetaplah seorang legenda. Sambil tersenyum lebar, Jacop menunjukkan kepuasan yang luar biasa terhadap barang berharga tersebut. Salah satu pria di sana mengaku sudah menduga keberhasilan ini. Tiba-tiba, sekelompok orang berwajah sangar mendekat dan mulai mengepung Jin. Sambil kebingungan, Jin bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Sambil mengenakan kulit serigala itu, Jacop menyuruhnya pergi jika masih ingin hidup. Setelah tahu Jacop adalah penipu, Jin heran apakah sifat pria ini memang seburuk itu. Jacop menyuruhnya diam dan berkata dia baru saja melakukan investasi pada Heather. Dia juga membutuhkan kulit itu untuk menutupi semua kerugiannya selama ini. Dengan tatapan dingin, Jin mulai berpikir apakah dia harus menghabisi bajingan ini sekarang juga. Sambil mengepalkan tangan, Jin memutuskan tidak perlu membunuh orang hanya karena selembar kulit serigala. Dia pun menyiramkan minuman ke wajah anak buah Jacop sambil berkata dia sangat beruntung. Jacop memperingatkan bocah itu agar tidak sok pintar dan segera pergi. Hanya terdiam, Jin menyeka sisa minuman yang menetes di wajahnya. Dia kemudian berdiri dan membelakangi Jacop beserta para anak buahnya. Setelah melemparkan tas dan peta ke lantai, dia pun melangkah pergi meninggalkan kedai itu. Sambil memegang kantong koil, Jacop memuji bahwa itu adalah pilihan yang sangat bijak. Tiba-tiba saja, Jacop menoleh ke arah pintu masuk. Jin ternyata berbalik dan langsung menggeser lemari besar untuk memblokir pintu. Membuat si bar terkejut.
Dia lalu memanggil Jacop yang langsung menatapnya dengan sangat bingung. Jin berkata, kalau mau merebut sesuatu, harusnya incar bagian lehernya sekalian. Jacop langsung menarik kata-katanya tadi. Menyebut bocah sombong ini tidak menghargai nyawanya sendiri. Detik itu juga, sekelompok preman tersebut langsung menyerbu maju bersamaan. Sambil berteriak menyuruh Jin mati. Salah satu anak buah Jacop menerjangnya dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Jin bersiap menghadapi pertarungan dengan mengambil posisi tempur yang kokoh. Pria itu mencoba menyerang, tapi dia memblokirnya dengan gerakan yang sangat lincah. Preman itu berteriak kaget menyadari kekuatan Jin sambil berusaha mempertahankan senjatanya. Dia menatap tajam ke arah musuh, siap untuk menyelesaikan kekacauan ini dengan cepat. Menyerang secepat kilat, dia langsung menjatuhkan satu preman sementara yang lainnya maju, mengeroyak bersama-sama. Seorang pria mencoba mengejutkannya dengan ayunan kapak besar. Tapi Jin berhasil menghindar tepat waktu hingga kapak itu menghancurkan lantai kayu. Sambil menendang meja, Jin menghantam wajah musuh dengan telak. Sambil mengerang kesakitan akibat serangan mendadak itu, Jin langsung menebasnya tanpa ampun. Dengan wajah berlumuran darah, dia terus bertarung. Sambil memeluk kulit serigala, Jacop heran dari mana datangnya monster ini. Kalian penasaran kan kelanjutannya? Kalian harus lihat ini. Jacop benar-benar shock melihat musuh sekuat ini. Saat dikepung dua bandit berpisau, pemuda kita langsung berbalik dan menghantam salah satu penyerangnya dengan sangat telak. Pukulan super keras itu langsung menghantam dada si bandit sampai tersungkur. Satu hantaman terakhir sukses membuat Kroco terakhir tumbang ke lantai. Pertarungan selesai dan dia berdiri santai di hadapan para pecundang yang terkapar. Meski wajahnya sedikit tergores, tatapan tajamnya bikin nyali lawan ciut. Jacop yang ketakutan setengah mati langsung berteriak histeris menyuruh semua anak buahnya kabur. Dua orang itu langsung lari terbirit-birit demi menyelamatkan nyawa mereka. Saking paniknya, mereka sampai nekat menerobos jendela kaca hingga hancur berkeping-keping. Begitu mendarat di luar, Jacop jatuh tersungkur sambil mendongak ketakutan. Matanya terbelalak heran, memikirkan makhluk mengerikan apa itu. Tiba-tiba, seekor serigala merah muncul dan membuatnya semakin bingung. Saat mendekat, Jin langsung pasang badan di depan untuk melindunginya. Ketika serigala itu maju, semua orang gemetar ketakutan di belakangnya. Tapi anehnya, monster serigala itu malah menggonggong manja sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Layaknya seekor anjing. Dia pun curiga kalau ini adalah serigala pelacak dari hutan. Hewan itu menatapnya balik seolah membenarkan dugaannya. Jin lalu bertanya apakah serigala ini juga datang hanya untuk mati seperti yang lain. Mendengar pertanyaan itu, si serigala langsung merem seolah tersinggung. Hewan itu malah menjatuhkan diri ke tanah, menangis dramatis, dan mulai guling-guling tidak jelas. Masih bertingkah drama, dia berbalik sambil menunjukkan telinganya seolah meminta maaf. Lalu dia telentang pasrah bertingkah manja. Jacop dan anak buahnya hanya bisa melongo kebingungan. Jin juga ikut heran melihat tingkah ajaib monster ini. Si serigala sendiri mandi keringat dingin karena saking takutnya. Menghadap ke arah para bandit, Jin menunjuk mereka seolah memberi perintah. Dengan wajah serius, dia menyuruh si serigala untuk menggigit mereka semua. Monster yang tadinya tampak kocak langsung berubah garang. Dia melompat cepat menerkam salah satu bandit. Si serigala langsung menggigit kepala si bandit yang berteriak histeris menahan sakit. Di tengah kekacauan itu, hanya terlihat bayangan hitamnya saja. Jin pun memuji kerja bagus hewan peliharaannya itu. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Jacop gemetar ketakutan di tanah, menyaksikan anak buahnya dibantai habis. Monster itu melempar tubuh mereka dengan mudah. Membuat Jacop sadar dia terus segera kabur dari sana. Melihat pemuda di depannya, Jacop sadar dia tidak punya pilihan lain. Dia pun langsung bersujud memohon ampun demi nyawanya. Sambil berkeringat dingin, dia berencana membalas dendam setelah berhasil lolos nanti. Tiba-tiba, Jin menancapkan senjatanya tepat di depan wajah Jacop. Dengan wajah berlumuran darah, Jacop langsung membeku ketakutan akibat aksi nekat itu. Jin melangkah mendekat sambil memegang senjatanya saat pria itu memohon ampun. Dengan tatapan dingin, dia bingung harus diapakan bajingan ini. Berani sekali Jacop bertingkah sombong di depannya. Tiba-tiba ingatan masa lalu muncul saat bosnya memohon dimaafkan sekali saja. Dia teringat manajernya menyuruhnya memaklumi kondisi keuangan perusahaan.
Saat itu, dia terpaksa pasrah menerima nasib pahitnya. Gara-gara mengalah, gajinya yang sudah telat seminggu malah makin molor tidak jelas. Dalam ingatannya, dia mencoba menanyakan hak gajinya bulan itu kepada sang manajer. Tapi si manajer malah berbalik membawa tongkat golf, memakai dan meneriakinya sebagai anak nakal egois. Kembali ke masa sekarang, Jin ingat betapa hancur dan menyedihkannya hidupnya saat itu. Dia sadar kejadian pahit masa lalu itu memberinya pelajaran yang sangat berharga. Tiba-tiba, wajah Jacop berubah menyeramkan dengan senyum aneh. Sambil berlumuran darah, dia tertawa licik bersiap menyerang balik. Menyerang dari belakang, Jacop menghunus belati siap menikam. Sambil berteriak, dia menerjang sekuat tenaga ke arah Jin. Namun pemuda kita dengan sigap berbalik menghindari serangan cepat itu. Jin langsung mencengkeram lengan Jacop, menyebutnya sebagai sampah masyarakat tidak berguna. Manusia rakus yang tidak tahu arti penyesalan. Dengan wajah bersimbah darah, Jacop terus memaki penuh kebencian. Lewat satu gerakan kilat, Jin meluncurkan tebasan fatal yang mementalkan musuhnya. Hanya dalam sekejap, kepala Jacop langsung terpenggal tragis. Jin bergumam bahwa kali ini nasibnya akan jauh berbeda. Dia menginjak tangan Jacop, menegaskan tak mau lagi ditindas. Sambil menoleh, dia bersiap mengurus sisa masalah yang ada. Dia bingung harus diapakan serigala yang masih di sana. Hewan itu menaruh kantong di tanah, ingin ikut dengannya. Di dalam kantong ada koin-koin emas berkilauan. Kalian pasti setuju kalau serigala ini pintar mencari muka. Jin lalu mengajaknya ikut berpetualang. Sangat gembira, hewan itu langsung bermanja-manja seperti anak anjing. Sambil tersenyum tipis, dia mengelus kepala si serigala. Dia menerimanya dan memuji keputusan cerdas hewan itu. Sambil terus mengelusnya, dia merasa mereka berdua akan menjadi rekan yang hebat. Layar berganti memperlihatkan dinding raksasa dari sebuah kota megah. Mentari pagi bersinar cerah menandakan awal hari yang baru. Jin terbangun di kamarnya, sementara si serigala masih asik tertidur lelap. Sambil tersenyum, dia bersyukur akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Dia meregangkan tubuh menikmati pagi yang segar, lalu pergi mencuci pakaiannya di dekat aliran sungai kecil. Sambil membasuh wajah, dia menatap pantulan dirinya di air dengan bimbang. Dia baru saja membunuh orang untuk pertama kali. Tapi heran kenapa tidak ada rasa bersalah sama sekali di hatinya. Mungkin karena mereka sampah, tapi rasanya bukan begitu. Dia sadar adrenalinnya sama persis seperti saat berburu monster. Sambil memegang dadanya, dia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah drastis. Menatap telapak tangannya, dia mencoba meraba perubahan aneh dalam dirinya. Dia sempat curiga apakah dirinya dikutuk. Tapi yang penting sekarang dia berhasil bertahan hidup. Kehidupan barunya di sini bakal jauh berbeda dengan tekad bulat. Dia akan menikmati masa sekarang. Sesampainya di kota, Jin berniat menjual kulit binatang buruannya terlebih dahulu. Dia menyuruh si serigala tetap dekat tapi jangan sampai terlihat orang lain. Berjalan menyusuri kota sambil membawa kantong. Dia teringat harus pergi ke aliansi Ordo yang lokasinya pasti sudah dekat. Dari kejauhan tampak gedung putih megah dengan menara yang sangat menjulang tinggi. Begitu sampai di resepsionis, dia melempar kulit monster ke atas meja hingga membuat petugas di sana kebingungan. Sambil menyodorkan kulit itu, dia berniat mengambil imbalannya. Si petugas awalnya mengira ini cuma lelucon kulit serigala biasa, tapi saat mengamati lebih dekat, matanya langsung terbelalak kaget. Petugas berteriak panik menyadari itu kulit manusia serigala asli. Berwajah pucat, dia bertanya apakah Jin yang mendapatkannya. Yang langsung dijawab ya dengan sangat santai. Jin duduk tenang di ruangan menunggu pembayaran hadiahnya. Petugas kembali setelah melakukan verifikasi keaslian barang buruan tersebut. Dia lalu menyerahkan sekantong uang karena terbukti kulit itu asli. Melihat kantong uang itu, dia yakin jumlahnya cukup untuk biaya hidup. Saat dibuka, deretan koin emas berkilau memicu adrenalin barunya. Sambil tersenyum lebar, dia setuju kalau uang memang segalanya. Mendadak ada yang memanggilnya dari belakang. Petugas menawarinya untuk mengambil misi baru. Merasa terkejut dengan tawaran mendadak itu, Jin penasaran misi seperti apa yang ditawarkan. Petugas menjelaskan ada monster pengacau yang membuat para pekerja tidak bisa masuk ke area tambang batu. Dia juga memperingatkan kalau monster ini jauh lebih kuat dibanding manusia serigala biasa. Jika sanggup mengatasinya, dia dijanjikan bayaran yang sangat menggiurkan.
Jin dengan serius menanyakan jenis monsternya. Dan dengan gemetar petugas itu menyebut nama Matskul. Jin teringat pernah membaca tentang Matskul di riwayat Chronicles. Dia juga ingat pernah melawannya dulu. Monster berkepala sangat keras yang luar biasa sulit dihancurkan. Monster itu sangat ganas. Dulu Jin sampai mati 28 kali demi membunuhnya. Petugas pun ragu dan bertanya apa dia yakin bisa menumbangkan makhluk itu. Dan begitulah perjalanan kita berlanjut. Jin tersenyum percaya diri menjawab tentu saja. Lalu pergi menuju tambang batu raksasa untuk memburu target barunya. Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngikutin perjalanan si MC yang lagi lewat di tambang sepi. Tempat ini suram banget gara-gara teror monster, sampai dia pengen cepet-cepet pergi dari sana. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil dari belakang dan menghentikan langkahnya. Sekelompok pria menyuruhnya mengantre karena mereka sampai duluan. Dengan tatapan dingin, dia bertanya, sejak kapan berburu monster pakai sistem antrean? Pria itu mendadak salah tingkah dan mencoba menjelaskan situasinya. Dia lalu mengajak Jin bergabung dalam tim untuk berburu bersama. Jin berpikir, jika dia menunggu, dia bakal buang-buang waktu, meski dia tidak perlu bertarung. Membagi jarahan adalah pilihan terbaik demi menghindari konflik. Tapi dia teringat Jacop dan sadar kalau tidak ada yang bisa dipercaya di sini. Sambil berbalik, dia bertanya kenapa mereka ngebet sekali mengajaknya bergabung. Pria itu tertawa dan mengaku lebih mengutamakan keselamatan dibanding hasil buruan. Dia menambahkan bahwa pemuda tangguh seperti Jin pasti akan sangat membantu tim mereka. Jin heran kenapa pria itu menganggapnya kuat. Pria itu menjawab, kalau serigala raksasa tidak mungkin mengikutinya jika dia lemah. Seorang wanita di grup itu juga takjub melihat serigala jinak pada manusia. Kesam, Jin bingung kapan serigala itu muncul, padahal sudah disuruh sembunyi. Dia baru sadar kalau kelompok itu memancing si serigala keluar pakai daging. Dengan daging di mulutnya, serigala itu langsung keringat dingin karena ketakutan. Hewan itu langsung melempar dagingnya ke tanah demi menghindari masalah. Melihat makanan yang dibuang begitu saja, Jin dan pemimpin kelompok itu saling bertatapan canggung selama beberapa saat. Sambil cemberut, dia heran kenapa serigalanya bertingkah konyol. Tapi tunggu, daging di tanah itu malah berkilau dan kelihatan sangat lezat. Jin mulai berkeringat dingin dan mendadak kehilangan kata-kata. Tubuhnya kaku, karena rasa lapar yang luar biasa, dia bingung kenapa fisiknya bereaksi aneh ini. Sambil melotot, dia ingat serigala itu sempat menggigitnya. Saat tangannya menyentuh daging itu, dia mulai mempertanyakan harga diri manusianya. Melihat Jin kelaparan, si wanita menawarkan makanan baru. Jin langsung menoleh dengan tatapan liar penuh rasa lapar. Di matanya saat ini, wanita itu mendadak terlihat seperti dewi penyelamat yang sangat bisa dipercaya. Di dalam tambang, beberapa obor menerangi jalan menuju kegelapan gua. Mereka melangkah masuk bersama untuk memulai perburuan. Sambil mengunyah daging pemberian tadi, Jin memuji rasanya yang jauh lebih enak dibanding daging monster biasa. Wanita itu menoleh dan menyadari kalau mereka belum saling kenal. Sang pria memperkenalkan dirinya sebagai Jonathan, sedangkan wanita itu bernama Claire. Jin pun menyebutkan namanya dan Jonathan menyambutnya dengan ramah. Sambil tersenyum tipis, Jonathan tampaknya sedang mengamati pemuda itu dengan saksama. Begitu sampai di sebuah jurang, dia menunjuk tempat bertarung mereka. Jonathan mulai memberi perintah agar jaring dan tombak segera disiapkan. Dia kemudian memanggil Claire, yang langsung bersiap untuk memulai rencana mereka. Melihat prosesnya, Jin terkejut saat bulu-bulu misterius mulai melayang di udara. Sambil mengambang, Claire merapalkan mantra sihir dari buku kunonya. Jin sadar kalau ini adalah sihir legendaris yang tertulis di sejarah kuno. Dengan mata terpejam, Claire memohon berkat suci demi kelancaran tugas mereka. Berkat sihir itu, tubuh semua orang mendadak terasa jauh lebih ringan. Jonathan memuji efek penguat milik Claire yang selalu bisa diandalkan. Dia memperingatkan bahwa mereka punya waktu paling lama 5 menit untuk bertarung. Dia meminta semuanya bersiap menghadapi musuh. Sambil berlari ke arah jurang, dia bersiap memancing monster itu keluar. Sambil tersenyum, Jin menyadari betapa hebatnya kekuatan sihir tersebut. Dia penasaran apakah dirinya bisa mempelajari kemampuan luar biasa itu. Tiba-tiba, seorang pria berteriak memperingatkan bahwa monster sudah mendekat. Pria itu memperingatkan
Kalau satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka semua mati konyol. Jin merasa taktik menjebak monster ini lumayan cerdas. Tapi dia ragu, apakah rencana sederhana ini akan berhasil. Jonathan berlari kencan, menjadi umpan hidup demi menarik perhatian target mereka. Begitu melihat monster itu mendekat, dia berteriak panik memanggil tim jebakan. Sang monster terus mengejarnya dan bersiap menyeruduk dengan tanduk tajamnya. Anggota tim berteriak histeris saat monster tengkorak gila itu akhirnya menampakkan diri. Sesuai rencana, monster tersebut langsung terperangkap dalam jaring besi raksasa. Mereka saling bersahutan menyuruh semua orang menarik jaring itu sekuat tenaga. Ketika jaringnya mengencan, monster itu meronta-ronta mencoba meloloskan diri. Jonathan segera berteriak menyuruh pasukan tombak maju menyerang target. Dengan langkah cepat, barisan pemegang tombak bersiap menghujamkan senjata mereka. Mereka mencoba menikam monster itu, namun malah terpental karena kekuatannya yang dahsyat. Masih terjerat jaring, sang monster merong marah dan berusaha merobek perangkap. Nah, perhatikan baik-baik di sini, karena situasi mulai kacau balau. Amukan monster itu membuat semua orang kehilangan keseimbangan dan terseret jatuh. Jin sadar dia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Sambil mengawasi pertarungan, Jin melihat kelompok itu benar-benar kewalahan menghadapi amukan monster. Orang-orang terlempar ke segala arah tanpa bisa menahannya. Dengan tenaga dahsyat, monster itu mulai merobek jaring besi menggunakan tanduknya. Menatap para pemburu, monster itu menunjukkan matanya yang merah padam penuh amarah. Dia mengambil ancang-ancang, bersiap melepaskan seluruh kekuatannya untuk membantai mereka. Terkejut setengah mati, Claire melihat Jin nekat maju sendirian menerjang monster yang sedang mengamuk. Dia langsung merapalkan sihir bantuan ke arah Jin. Pemuda itu berhenti tepat di depan monster tanpa rasa takut sedikit pun. Mengambil momentum, Jin menghentakkan kakinya kuat-kuat ke tanah untuk melompat. Sekali lompat, dia berhasil mencengkeram tanduk monster dan memanjat tubuhnya. Kini dia berada tepat di depan wajah monster itu dan bersiap menyerang. Dengan cemas, Claire berteriak memperingatkan Jin bahwa itu terlalu berbahaya. Tapi Jin menyahut santai agar dia tidak khawatir karena semua sudah terkendali. Penuh percaya diri, Jin sesumbar tahu cara jitu melumpuhkan targetnya. Sambil mencengkeram gading si monster, dia menangkis serangannya dengan gesit menggunakan tenaga murni. Senjatanya berhasil menahan gempuran brutal sang monster. Tapi tunggu dulu, kalian pasti mengira Jin bakal menang mudah, kan? Ternyata kekuatan monster ini terlalu besar. Jin sadar dia sempat lengah sesaat karena meremehkan tenaga mentah lawannya yang di luar nalar. Tiba-tiba, bulu-bulu misterius kembali melayang di sekitarnya. Saat Jin terhempas mundur, Claire datang memberi bantuan. Jin merasakan tubuhnya mendadak ringan berkat efek sihir pendukung dari gadis itu. Sekarang Jin merasa bisa menghabisi monster ini dengan jauh lebih gampang. Melihat aksi hebatnya, anggota tim menawarkan bantuan, tapi Jin menyuruh mereka diam di tempat. Bingung dengan perintah itu, mereka hanya menonton dari jauh. Sambil bersiap menyerang lagi, Jin berkata lirih bahwa bertarung sendirian seperti ini jauh lebih efektif. Sambil melesat cepat ke arah monster, dia menjelaskan kalau mengalahkan makhluk seperti ini sebenarnya sangatlah sederhana. Dia menyebut monster tengkorak ini tak ubahnya babi hutan biasa. Karena hanya bisa berlari lurus dengan cepat, monster ini kesulitan berbelok. Jin berniat memanfaatkan kelemahan konyol itu untuk menghentikan gerakannya. Dengan menghindar di detik terakhir, Jin sukses membuat monster itu menabrak dinding batu. Meski mencoba mengerem mendadak sampai kakinya tertanam ke tanah. Benturan keras tersebut tetap membuatnya oleng dan jatuh terjungkal. Jin merasa bantuan sihir membuat monster itu semakin payah mengejarnya. Dia lalu menjelaskan bahwa gading monster berfungsi seperti tangan manusia. Tapi jangan harap bisa menebasnya begitu saja memakai pedang biasa. Karena itu, Jin memilih mengincar kelemahan fatalnya yang berada di area hidung. Sambil melompat tinggi, dia mendaratkan tebasan telak tepat sasaran di moncong monster tersebut. Dia bisa melihat rasa sakit monster itu kian parah setiap kali bergerak. Tanpa membuang waktu, Jin memfokuskan serangannya untuk menghabisi target dengan menebas kaki. Makhluk itu sekuat tenaga. Jin terus melancarkan tebasan bertubi-tubi pada luka yang sama agar monster itu tidak punya kesempatan melawan balik sambil menyeringai penuh kemenangan. Dia bersiap memberikan serangan pamungkas. Sementara timnya berlari panik mendekat.
Begitu sampai, mereka kebingungan melihat situasi dan langsung mencari keberadaan Jin. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh sesosok makhluk mengerikan di depan mata. Sosok itu ternyata serigala raksasa yang menatap mereka dengan sangat tajam. Demi melindungi Claire, Jonathan perlahan menariknya mundur. Sambil mendengar geraman serigala, Claire mengebat apakah hewan itu melarang mereka ikut campur. Saat itulah Jin muncul dan menjelaskan kalau serigala ini adalah peliharaannya. Merasa lega, mereka menanyakan nasib monster itu. Lalu Jin menjawab kalau dia sudah mengambil intinya dan menyatakan buruan mereka telah habis. Sambil menunjuk bangkai monster, dia berkata sisa daging dan kulitnya boleh mereka ambil. Mereka kagum karena belum pernah melihat petarung sehebat Jin. Nah, mari kita tunggu kelanjutannya, karena serigala Jin mulai mencium bau mencurigakan. Kalian dan saya akan melihat petualangan epik ini dimulai saat serigala memperingatkan si prajurit. Tepat ketika monster raksasa lain muncul dari terowongan gelap. Dengan tatapan murka, monster itu melototi kelompok yang mengganggu wilayahnya. Terkejut, si prajurit langsung berteriak ada monster lain dan menyuruh semua bersiap. Tapi si wanita menahannya karena menyadari satu detail penting dari makhluk itu. Sambil menunjuk ke belakang monster, dia bertanya apakah itu anaknya. Di sana, tersembunyi di belakang ibunya. Dua anak babi kecil melihat situasi dengan sangat ketakutan. Melihat adanya ancaman, si induk monster menggeram keras demi melindungi bayinya. Sementara Jin dan rekannya cuma memantau dari kejauhan. Tak lama, monster itu berbalik dan mulai pergi menjauh bersama anak-anaknya. Si wanita bertanya heran, apakah mereka benar-benar pergi begitu saja? Prajurit itu menduga sang induk cuma ingin membesarkan anaknya dengan tenang di sini. Melihat keluarga itu pergi, Jin merasa lega karena semua berakhir damai. Adegan beralih, malam pun tiba di kota perintis kelima. Di dalam sebuah kedai, kelompok ini berkumpul untuk merayakan keberhasilan misi mereka. Sambil berpesta ria, si ketua gembira karena misi beres tanpa korban jiwa sedikit pun. Lalu dengan antusias dia mengumumkan sudah waktunya membagi hadiah mereka. Mendengar hal itu, seluruh anggota kelompok langsung bersorak gembira penuh sukacita. Melihat tumpukan uang, wanita itu heran karena jumlahnya lebih dari 70 koin. Tertawa kencang, sang ketua mengaku ini berkat keahlian tawar-menawarnya yang hebat. Dia berbohong kalau mereka menghadapi dua monster dengan banyak anak. Karena alasan itu, dengan bangga dia bilang hadiahnya naik jadi 110 koin. Tapi Jin heran dan bertanya bagaimana mereka dapat uang sebanyak itu tanpa melawan sang induk. Sambil tersenyum santai, si ketua ngaku kalau dia cuma bohong kecil demi uang. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, kelompoknya malah memuji dia. Sementara Jin cuma bisa menonton interaksi konyol mereka dalam diam. Sambil mendekat, si ketua merangkul bahu Jin untuk menarik perhatiannya. Dia lalu mengusulkan untuk memberikan setengah dari semua hasil rampasan malam ini hanya untuk Jin. Kaget dengan tawaran itu, Jin bertanya apa benar setengahnya diberikan untuk dia. Ketua menegaskan tanpa Jin mereka semua pasti sudah mati. Jadi dia meminta Jin menerimanya karena hadiah mereka juga naik banyak. Setuju dengan keputusan itu, anggota kelompok lain mengacungkan jempol mereka. Merenung sejenak, Jin berkata bahwa efek penguat dan jebakan dari mereka sangat membantu. Dia berpikir, ternyata tidak semua orang di dunia ini jahat. Sebagai gantinya, Jin mengumumkan kalau minuman malam ini dia yang bayar. Bersorak gembira, kelompok itu langsung bersemangat menenggak bertong-tong minuman keras. Saat itu juga, dia bingung melihat Claire pergi meninggalkan kedai. Mengikutinya dari belakang, Jin bertanya kemana dia pergi malam-malam begini. Claire menjawab dia hanya ingin berlatih sihir di luar. Adegan pun berganti. Claire duduk sendirian di tempat terpencil di bawah bulan purnama. Dengan mata terpejam, dia mulai berkonsentrasi melatih sihirnya. Menonton dari kejauhan, Jin bergumam kalau Claire pasti lelah setelah berburu tadi. Karena penasaran, Jin terus memperhatikan latihan sihirnya. Melihat hal itu, dia berpikir apakah dia juga harus mempelajari sihir. Claire terkejut mendengar gumamannya dan langsung menawarkan diri untuk mengajarinya. Merasa Claire setuju terlalu cepat, Jin terkejut saat mendengar kalau ini adalah sebuah hadiah. Claire berkata Jin telah menyelamatkan mereka dari monster. Jadi dia dengan senang hati mengajarinya.
dia merasa Jin berbeda dari tentara bayaran lainnya. Namun Jonathan mengingatkan kalau sihir tidak bisa dipelajari dalam semalam. Claire berpendapat Jin bisa ikut mereka saja, tapi Jin bingung kenapa harus begitu. Jonathan merangkul Jin dan berbisik kalau serigala lebih baik menyendiri. Jin berpikir bahwa dia tidak punya kegiatan lain saat ini. Akhirnya, dia bertanya kepada ketua kemana tujuan kelompok mereka selanjutnya. Ketua mengungkapkan kalau mereka juga berencana pergi ke kota perintis Kampak. Sambil tersenyum gembira, mereka berdua menatap Jin dengan ceria. Merayakan kebetulan ini, mereka sangat senang mendapatkan rekan yang bisa diandalkan. Melihat reaksi yang sangat hangat dari mereka, Jin memantapkan tujuan berikutnya. Layar berganti menampilkan kelompok tersebut berjalan menuju monster transportasi raksasa. Ternyata itu adalah seekor Tarascoy yang biasa digunakan untuk bepergian antar kota. Memperhatikan makhluk tersebut, Jin mengenali kalau itu adalah Tarascoy dari catatan kuno yang dibacanya. Dengan penuh semangat, Jonathan memanggil semua orang untuk memulai perjalanan panjang mereka. Pada malam hari, Jin bermeditasi bersama Claire sambil merenungi betapa sulitnya mempelajari sihir. Dia menyebutkan ada banyak rintangan, tapi yang paling menyiksa adalah latihan pengulangan tiada henti. Kalian dan saya pasti tahu rasanya mengulang latihan tanpa henti kan? Melalui kilas balik, Jin yang bercucuran keringat menceritakan betapa menyiksanya mengulang hal yang sama terus-menerus demi kemajuan. Namun dia mengaku sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Baginya, rasa tersiksa selama 12 tahun justru membuatnya menjadi jauh lebih kuat. Dengan tekad membara, dia berjanji akan terus bertahan sampai berhasil. Tiba-tiba, dia terkejut saat merasakan aliran sihir untuk pertama kalinya. Claire yang melihat itu langsung berlari menghampirinya dengan sangat gembira. Jin mengeluh kalau butuh 10 hari hanya untuk merasakannya. Menganggap latihan ini sangat sulit. Namun Claire memujinya karena orang tanpa bakat bahkan tidak akan pernah merasakan mana. Sambil sibuk menyiapkan peralatannya, Claire mengumumkan sekarang saatnya masuk ke langkah kedua dalam pelatihan sihir mereka. Setelah menuangkan isi ramuan botol ke mangkuk perak dan memakai sarung tangan, dia menyuruh Jin melepas semua bajunya. Tak mengerti maksud perintah itu, Jin hanya terpaku melihat tangan Claire yang mengepal kuat. Di bawah sinar bulan purnama, hutan malam itu terasa begitu sepi dan damai saat Claire mencelupkan jarinya untuk bersiap. Jin bertanya apa yang dia lakukan dan Claire pun menjelaskan metodenya. Setelah selesai menggambar pola sihir, dia memperingatkan bahwa dia akan menyuntikkan mana. Dengan pandangan lurus ke depan, Jin hanya mengiyakan dan bersiap. Claire lalu menyentuh punggungnya untuk memulai suntikan energi mana. Seketika, Jin merasakan aliran dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia bergumam kalau sensasi luar biasa ini berada di tingkat yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Melanjutkan kata-katanya, dia merasa ada sesuatu yang bergejolak jauh di dalam dirinya. Saat ditanya bagaimana kondisinya, Jin mengonfirmasi kalau dia bisa merasakan mana tersebut. Setelah langkah awal berhasil dilalui, Claire menjelaskan bahwa ada 3 tahap dasar penting dalam berlatih sihir. Pertama adalah merasakan, kedua menahan, dan ketiga menggunakan. Karena Jin sudah sukses melalui tahap pertama, mereka akan langsung mencoba tahap kedua. Claire menjelaskan bahwa dia akan mengendalikan aliran mana itu langsung menuju ke jantungnya. Bersiap menahan energi tersebut, Jin berkonsentrasi penuh untuk menghadapi proses sulit ini. Setelah semuanya siap, Claire mulai mendorong energi sihir ke tubuh Jin. Saat menerima aliran itu, lingkaran sihir di punggungnya langsung bersinar sangat terang. Tiba-tiba, penglihatan mengerikan tentang monster serangga muncul di pikirannya. Makhluk aneh itu bergerak perlahan sambil menunjukkan kapitnya yang sangat tajam. Dengan mulut yang penuh dengan taring mengerikan, monster itu menatap tajam. Serangga raksasa tersebut bersiap menyerang dengan menyatukan capit depannya. Mata monster yang banyak itu memancarkan aura jahat dan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Merasakan ancaman energi berbahaya ini, Claire heran dari mana asalnya. Terpental ke belakang, dia terhantam gelombang misterius. Saat Jin menyerap seluruh energi tersebut, Claire panik dan berusaha keras untuk menjauh darinya. Dia berteriak histeris karena semua mananya terhisap habis tanpa sisa. Tepat pada saat itu, sebuah ekor dengan ujung pisau tajam melilit pinggang Claire. Berhasil ditarik menjauh. Dia diselamatkan di detik-detik terakhir oleh rekan Jin.
Setelah diselamatkan si serigala, dia heran apa itu benar-benar serigala merah. Menggeram ke arah Jin, hewan itu langsung berjaga di depannya. Masih ketakutan, Claire menduga hewan itu merasakan bahaya, sehingga datang menolong. Kembali tenang, Jin langsung menghampiri dan memanggil namanya dengan penuh rasa khawatir. Khawatir dengan kondisinya, Jin bertanya apakah Claire baik-baik saja. Claire kemudian menjelaskan bahwa yang dia lihat tadi adalah dunia mental yang berbahaya. Sebuah manifestasi kekuatan yang membentuk dunianya sendiri. Tiap orang memiliki dunia mental yang terbentuk sesuai dengan jalan hidup mereka. Tapi dia heran kenapa ada kekuatan sebesar itu di dalam diri Jin. Meminta Jin jujur, Claire berbalik dan menanyakan hal serius. Dia langsung bertanya belak-belakan, apakah Jin pernah memakan inti mana? Bingung dengan istilah itu, Jin malah balik bertanya apa itu inti mana. Setelah Claire menjelaskan itu adalah kristal monster, Jin mengaku pernah memakannya. Saking kagetnya, dia langsung mencengkeram Jin dan bertanya kapan serta berapa banyak yang dia makan. Jin santai menjawab dia memakannya selama 10 tahun, mungkin puluhan ribu. Dan begitulah kisah kita kali ini. Gokil banget kan? Mari kita simak baik-baik, karena di sini kalian akan tahu kenapa makan inti mana bisa bikin manusia mati atau jadi monster menyeramkan. Sambil mencerna info itu, dia menatap Bulan dengan wajah serius banget. Jadi, karma atau hukum karma ini, kabarnya adalah energi misterius yang hanya bisa ditemukan di alam iblis saja. Dari tumpukan karma di tubuh itulah inti monster terbentuk. Dan sekarang, rombongan kita melanjutkan perjalanan seru mereka dengan menunggangi Tarascoy. Raksasa yang luar biasa ini. Memikirkan hal itu, bikin dia kesal setengah mati pada pendeta hitam. Dia ingat saat gerbang terbuka, ada manusia yang malah jadi pengikut monster. Makan inti mana? Bahkan mengorbankan sesama manusia. Mengingat ucapan Jin yang sudah menelan puluhan ribu inti. Dia sempat curiga jangan-jangan cowok ini pendeta hitam. Tapi dia yakin tidak mungkin, karena Jin mau berbagi dunia mentalnya secara jujur. Tapi tetap saja aneh kalau Jin tidak tahu bahayanya. Usut punya usut, ternyata si Jin ini cuma meniru kelakuan monster lain yang suka makan inti itu. Lagian, kenapa juga dia mau makan benda menjijikkan seperti itu? Dia menyimpulkan kalau Jin ini memang cowok super aneh, dan langsung memperingatkannya agar berhenti makan sebelum nyawanya melayang. Jin malah mikir info dari cewek itu salah, kan dia masih hidup segar bugar. Dia jadi bertanya-tanya, apa hasrat bertarungnya yang meledak-ledak ini adalah efek sampingnya. Dia curiga semua ini gara-gara efek dari inti monster tersebut. Jin bilang akan mencoba berhenti, tapi si cewek langsung berteriak histeris memperingatkan kalau bahaya besar ini bukan cuma mengancam nyawanya saja. Khawatir dengan kondisinya, Jin bertanya, apakah dia benar-benar tidak akan bisa menggunakan sihir. Lagi akibat hal itu, dia menjelaskan kalau manifestasi mana memang sulit di kondisinya sekarang. Tapi menenangkannya, karena dia masih bisa memakai seni mana. Bingung dengan istilah baru itu, Jin bertanya apa itu seni mana. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di kota pionir keempat yang sangat ramai dipadati manusia. Berdiri di tengah alun-alun kota, mereka melihat patung malaikat yang sangat megah. Melihat banyaknya tentara bayaran berkumpul, sang cewek memperingatkan kalau misi kali ini berskala sangat besar dan diawasi ketat oleh seorang ksatria suci tangguh. Nah, perhatikan baik-baik kedatangan ksatria suci bernama Raymond ini. Sementara Jin dan kelompoknya mengawasi situasi dari kejauhan dengan sangat waspada. Aura ksatria itu luar biasa kuat, sangat jauh jika dibandingkan para tentara bayaran di sana. Saat Jin bertanya tentang keramaian ini, dia tahu ini tugas dari serangga emas. Karena tidak tahu, dia mengira itu nama monster. Melihat kebingungan Jin, cewek itu menyindir kalau isi kepala Jin cuma berburu monster saja. Sang ketua lalu menjelaskan kalau serangga emas itu sebenarnya julukan bagi orang terkaya di wilayah ini. Dengan wajah serius, sang ketua menyebutkan kalau miliarder itu mati mendadak. Jin penasaran apa ada konspirasi pembunuhan, tapi sang ketua juga belum tahu pasti. Dia lalu menceritakan tentang kedua anak sang konglomerat yang menerima warisan. Karena mereka mewarisi segalanya, mereka butuh pengawalan untuk memindahkan harta karun yang melimpah itu. Jadi, misi mereka kali ini adalah mengangkut seluruh kekayaan sang miliarder.
Jin akhirnya paham alasan kenapa banyak sekali orang berkumpul di sana. Namun di luar dugaan, nama kelompok mereka, Marlin Hitam, tiba-tiba dipanggil paling depan di hadapan semua orang. Kegirangan dengan kesempatan emas ini, sang ketua langsung menyeret Jin agar ikut maju bersamanya. Dia memperkenalkan Jin sebagai penakluk monster dan penjinak manusia serigala, membuat kerumunan meragukan julukannya sebagai sang penghancur kepala. Merasa aneh dengan julukan itu, Jin diminta oleh sang ketua untuk percaya saja padanya. Sementara itu, sang ksatria suci menatap tajam ke arah mereka sebelum mengumumkan bahwa rombongan akan berangkat saat fajar tiba. Sang ketua gembira bukan main karena upah 100 koin emas itu sangat besar untuk pekerjaan. Membawa tas dia menjelaskan kalau setengah bayaran adalah untuk tugasnya dan setengahnya lagi karena reputasi nama mereka. Dia melanjutkan kalau julukan sang penghancur kepala yang membuat mereka dibayar mahal. Merujuk pada aksi hebat Jin saat menghancurkan monster tempo hari. Jin benci nama itu dan mengumpat siapapun penciptanya. Tapi memegang kantong berisi 100 koin emas membuatnya sadar kalau reputasi ini sangat berguna. Agar dia bisa segera mempelajari teknik seni mana. Suasana berubah saat malam tiba di barak tentara bayaran. Di dalam ruangan, terjadi perkelahian massal yang sangat liar, di mana pukulan-pukulan keras mendarat telat di wajah para petarung yang saling hajar. Mungkin kalian juga berpikir yang sama. Taktik Jin menarik perhatian ksatria suci lewat arena pertarungan ini memang cara paling gila buat mencuri teknik mereka. Berdasarkan catatan sejarah, para ksatria suci memang selalu tertarik pada petarung yang tangguh. Kalau mereka sudah mengakui kekuatanmu, maka mereka akan memberikan perlakuan yang sangat istimewa kepadamu. Dengan penuh percaya diri, Jin masuk ke arena pertarungan tanpa rasa takut sama sekali. Dia yakin aksinya di sini akan langsung memikat sang ksatria. Begitu pertarungan dimulai, lawan pertamanya langsung menerjang dengan serangan kilat. Jin dengan gesit menghindari serangan itu, lalu membalas dengan hantaman telak tepat ke wajah musuh. Meski tangannya sempat ditahan, Jin tanpa ragu langsung menyeruduk kepala lawannya dengan sangat keras. Begitu musuhnya tumbang tak berdaya. Seluruh penonton langsung bersorak riuh meneriakkan nama sang penghancur kepala yang terbukti sangat tangguh. Melihat sang ksatria mengawasinya, Jin tahu rencananya berhasil. Tapi ini belum cukup. Dia harus bertarung lebih beringas lagi agar sang ksatria benar-benar menganggapnya serius. Dia butuh lawan-lawan tangguh berikutnya untuk dihajar habis-habisan. Kalau dia bisa merobohkan beberapa petarung lagi dengan mudah, sang ksatria pasti akan penasaran dari mana asal petarung monster sepertinya. Jin pun terus membantai puluhan lawan demi memuluskan rencana gilanya itu. Jin yakin ksatria itu tidak akan tinggal diam melihat kekacauan ini. Benar saja, sang ksatria langsung memerintahkan muridnya bernama Rex untuk turun bertarung. Si murid pun kesal karena harus meladeni tentara bayaran rendahan. Jin tahu inilah saat yang dia tunggu-tunggu untuk memulai negosiasi. Namun, secara mengejutkan, Jin menolak tantangan duel tersebut agar posisi tawarnya menjadi jauh lebih tinggi. Si murid tercengang tidak percaya dengan penolakan Jin yang tiba-tiba itu. Sementara malam semakin larut di asrama tentara bayaran. Claire yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa melongo heran tanpa mengerti jalan pikiran Jin. Sang ketua kelompok juga dibuat shock setengah mati mendengar jawaban nekat Jin. Anggota tim lainnya yang menyaksikan penolakan itu langsung terdiam kaku karena benar-benar terkejut dengan situasi ini. Dari atas ring, si murid berteriak penuh amarah menanyakan alasan Jin menolak tantangannya. Sikap santai Jin membuat emosinya meledak. Melihat ketegangan itu, sang ksatria suci bertanya dengan tenang, apakah Jin sedang terluka? Sambil tersenyum lebar, Jin menjawab kalau tubuhnya sangat sehat walafiat. Sang ksatria pun bingung dan kembali bertanya, apa sebenarnya alasan utama di balik penolakannya itu? Jin menjelaskan sebagai tentara bayaran, dia tidak akan bergerak gratis tanpa bayaran. Mengambil kesempatan emas ini, Jin menantang mereka bertaruh besar. Membuat sang ksatria heran, apa yang bisa ditawarkan oleh seorang mercenari. Jin lalu meyakinkan sang ksatria dengan menunjukkan sekantong penuh koin emas miliknya sebagai jaminan taruhan. Penonton di sekitar langsung menganggap Jin sudah gila karena berani menantang taruhan langsung dengan seorang ksatria suci. Si murid yang emosi langsung mengumpat kasar ke arah Jin. Tapi sang ksatria segera menenangkannya
dan berkata mereka tidak butuh uang taruhan itu. Sebagai gantinya, sang ksatria mengajukan jenis taruhan lain yang lebih menarik. Sang ksatria mengusulkan agar pemenang tidak perlu bertanggung jawab atas cedera yang dialami pihak yang kalah. Jin tersenyum lebar karena tawaran ini sangat menguntungkannya, dan berjanji akan meminta imbalannya setelah duel selesai. Di dalam arena pertarungan, keduanya kini berdiri saling berhadapan bersiap memulai duel maut. Si murid menatap tajam ke arah Jin dengan tekad bulat untuk menghancurkan kesombongannya. Jin pun membalas tatapan itu dengan fokus penuh. Di bangku penonton, semua orang berteriak histeris, bahkan ada yang nekat mempertaruhkan rumah mereka demi kemenangan sang penghancur kepala. Merasa khawatir, sang ketua meminta Jin memberikan kode jika situasi mulai tidak terkendali. Tapi dengan santai Jin menjawab tidak mungkin dia kalah. Bahkan dengan sombong bertanya, apa dia perlu mengalah, yang langsung memicu amarah lawannya. Pertarungan sengit ini baru saja dimulai. Dan kalian pasti tidak mau melewatkan aksi baku hantam epik ini di kelanjutan kisah berikutnya. Yuk kita mulai petualangan seru ini. Penonton langsung heboh ngebahas teknik mana ksatria suci itu. Dia masang kuda-kuda, nerjang maju di arena, dan siap nebas lawannya dengan serangan kilat. Melihat kecepatannya, Jin sadar bocah ini beda dari pemula biasa. Pukulan nyerempetnya aja punya daya hancur luar biasa. Jin tahu kalau kena telar, nyawanya bisa langsung melayang. Merasa tertarik, Jin bergumam, jadi ini yang namanya seni mana. Detik itu juga, dia nahan serangan si murid cuma pakai satu tangan. Dia nepis pukulan itu tepat sebelum menghantam wajahnya. Sambil ngusap wajahnya, Jin dengar si murid nanya, apa namanya beneran Jin. Dia lalu ngancem, kalau Jin bakal nyesel, karena udah ngeremahin ksatria. Penonton mulai panik, dan ngeluh bakal kehilangan semua taruhan mereka. Claire yang khawatir cuma bisa diam ngeliatin pertarungan ini. Sementara si ksatria suci melipat tangan, memperhatikan tanpa sepatah kata pun. Jin terus menghindar, dan berhasil nangkis serangan si murid dengan sangat mulus. Dengan tangan kosong, dia mentahkan setiap pukulan lawan. Si ksatria suci yang nonton mulai ngerasa ada yang gak beres di sini. Ksatria itu ingat, sebelumnya Jin selalu numbangin musuh pakai satu pukulan. Tapi kenapa sekarang gerakannya di arena malah kelihatan pasif banget? Sambil berteriak marah, si murid siap ngeluarin seluruh kemampuannya. Dia ngumpulin tenaga, dan melancarkan satu pukulan super kuat ke arah Jin. Gak disangka, Jin dengan santai nepis pukulan itu, pakai telapak tangannya aja. Si ksatria suci shock, dan teriak keheranan. Bagaimana bisa serangan mana ditangkis semudah itu? Dia cuma bisa melongo gak percaya ngeliat plot twist ini. Sambil megang tangannya yang cedera tipis, Jin tersenyum dan bilang ini, udah cukup. Dia udah selesai ngukur kekuatan lawan. Dan sekarang saatnya ngetes seberapa tebal pertahanan bocah itu. Melesat maju, Jin mendaratkan satu tinjuan telak tepat di perut si murid. Hantaman keras itu bikin dia berteriak kesakitan sampai terpental ke udara. Nah, coba perhatikan baik-baik, Jin cuma senyum dan bilang itu baru satu pukulan. Si murid langsung sadar kalau dari tadi dia cuma dijadiin mainan doang. Jin nanya apa dia bisa bertahan berkat teknik mana tadi. Penasaran dengan batas kemampuannya, si murid berusaha bangkit buat ngelanjutin duel. Sambil siap-siap, Jin nanya berapa pukulan lagi yang bisa dia tahan. Tiba-tiba, sang ksatria suci langsung menghentikan duel, memegang pundak muridnya, dan menyatakan pertarungan ini sudah selesai. Dia berjanji akan menyerahkan apa yang sudah disepakati. Jin yang kesal karena pertarungan dipotong langsung mengeluh kalau ini membosankan, padahal dia baru saja mulai. Meski begitu, rencana Jin akhirnya sukses besar. Melihat kemenangan tak terduga ini, para penonton langsung bersorak heboh mengaku sudah mendukung Jin sejak awal. Kini cerita beralih ke kediaman serangga emas saat malam tiba. Di dalam, anak orang kaya itu makan dengan sangat rakus. Kita pun dikenalkan pada direksi sulung dan Cedric anak kedua. Sambil mengeluh, salah satu dari mereka bilang butuh 10 hari untuk menembus tembok. Yang lain membalas kalau mereka memang cuma bisa menggonggong tanpa tindakan nyata. Cemas dengan keadaan mereka, si sulung bertanya apa yang harus dilakukan. Mereka hanya bisa berdoa agar tubuh mereka kuat bertahan. Di sisi lain, dijelaskan bahwa manifestasi mana adalah metode menyalurkan energi. Tujuan utamanya adalah memperkuat otot dan senjata, tapi kalau sudah ahli, jurus ini bisa membelah gunung dan lautan.
Dengan jurus pamungkasnya, dia memamerkan kedahsyatan tebasan api suci. Akibat suara ledakan yang keras, burung-burung langsung terbang ketakutan. Raimon berdiri tegak, hanya memandangi hasil dari serangan dahsyatnya yang sangat akurat. Terpukau dengan aksi tersebut, si murid memuji kehebatan Tuan Raimon. Setelah aura murninya mereda, kini giliran Rex. Dengan penuh semangat, murid itu siap memberikan yang terbaik. Kalian sadar kan? Jin Kayak pernah lihat tatapan itu sebelumnya. Dia pun penasaran apa ini wujud asli manifestasi mana. Lalu mulai menganalisis apa yang baru saja dia saksikan. Raimon bilang, dia mungkin bisa menebas apa saja tanpa jurus khusus. Dia lalu mulai menjelaskan cara menjaga aliran mana tetap stabil di dalam otot. Selesai menjelaskan, dia meminta Jin mengendalikan mana miliknya. Jin merasa teknik ini mirip dengan yang diajarkan Claire. Tiba-tiba, energi mana yang berbeda mulai menyelimuti wajahnya. Dia heran kenapa ada begitu banyak energi mengalir di tubuhnya. Alirannya terasa lembut, Jin sadar ini mana milik Claire. Tapi sedetik kemudian, energi gelap yang menyeramkan mulai bangkit. Kesatria itu menyuruh Jin mengalirkan mananya perlahan sambil menggerakkan tubuh. Namun tiba-tiba, dia dibuat terkejut saat melihat pancaran energi lain yang sangat tidak biasa. Dengan pedang digenggam erat, Jin sepenuhnya diselimuti energi misterius itu. Si ksatria heran, bagaimana Jin bisa langsung meniru jurus yang baru dilihatnya. Apalagi bila pedangnya dialiri mana yang mengerikan. Mana biasanya mencerminkan kondisi mental penggunanya. Si ksatria pun curiga apa sebenarnya yang tersembunyi di tubuh Jin. Sambil tersenyum, Jin bersiap menguji kemampuan baru yang baru dia kuasai. Mengayunkan pedangnya, Jin melancarkan rentetan tebasan cepat ke udara. Dia sadar jurus ini menguras energi jauh lebih cepat. Tapi efeknya keren banget dan dia gak sabar buat mencobanya langsung. Melanjutkan perjalanan, kedua monster Tarasque itu berjalan beriringan. Claire memberi selamat, karena Jin berhasil menguasai seni mana. Jin yang cemas lalu bertanya apakah Claire baik-baik saja setelah membagi mananya. Dengan wajah tenang, Claire hanya menatap Jin tanpa bersuara. Dia lalu tersenyum, dan billing itu cuma hadiah kecil. Jin merasa berkat bantuan Claire, dia bisa langsung paham esensi seni mana. Tiba-tiba, si ksatria bilang dia gak menyangka Jin bakal sebahagia itu. Si murid langsung menegur agar Jin tidak santai dan tetap menghormati gurunya. Jin sadar kalau murid itu masih kesal karena kekalahannya kemarin. Sambil nyengir jahin, Jin sengaja memancing emosinya dengan menepok pantat kuda si murid sekeras mungkin. Sontak saja kudanya kaget dan langsung lari kencang membawa si murid. Dengan panik, dia berteriak minta tolong sambil berusaha keras menjinakkan hewan itu. Memegang tali kendali, Jin bilang dia bakal mencegah kekacauan lebih lanjut. Tiba-tiba terdengar teriakan marah disusul makanan yang dilempar ke tanah. Jin merasa ada yang aneh, tapi ksatria itu mengabaikannya. Dia menjelaskan itu cuma kelakuan manja anak-anak mendiang orang kaya. Sejak ayah mereka meninggal, keduanya terus makan dengan rakus tanpa henti sedetik pun. Makanya, ksatria itu menyarankan untuk mengabaikan mereka saja demi menghindari masalah. Tapi Jin malah merasa ada yang gak beres dengan semua ini. Tiap kali persediaan makanan menipis, hal aneh mulai terjadi pada mereka. Wajah salah satunya mendadak pucat dan dilanda kecemasan hebat sebelum tubuhnya perlahan berubah jadi menyeramkan. Firasat buruk Jin terbukti karena sosok monster tampak akan segera lahir. Dengan mata terbelalak, dia sadar bahaya besar kini benar-benar telah tiba. Monster raksasa mendadak meledak keluar dari dalam kereta sambil mengaum keras. Serangan mendadak itu membuat monster Tarasque menjerit kesakitan dan mengamuk, hingga melemparkan semua penumpang ke udara. Melihat kekacauan ini, si ksatria langsung tahu ini semua ulah anak orang kaya itu. Dia memanggil muridnya untuk bersiap bertarung, lalu mencabut pedangnya demi menghadapi ancaman di depan mata. Dia memberi perintah tegas untuk mengutamakan keselamatan penumpang. Muridnya mengangguk setuju dan langsung melesat maju menghadapi makhluk yang mengamuk tersebut. Sementara itu, kereta hancur lebur akibat perubahan wujud makhluk tersebut. Seluruh barang bawaan terpental ke udara seiring auman keras monster mengerikan yang menampakkan wujud iblisnya. Dengan kaget, Claire bertanya apa itu manusia iblis, sementara Jin kebingungan. Claire menjelaskan mereka berubah jadi monster akibat energi karma dunia ini. Menarik kan? Ikuti terus kelanjutan petualangan kita. Kalian
dan aku bakal menyaksikan momen gila saat si kesatria menyadari monster ini adalah manusia. Iblis, tanpa ragu, dia langsung melompat dari kudanya demi menebas makhluk itu dengan pedangnya. Sekali tebas, monster itu langsung terbelah dua dan ancamannya pun berakhir. Tapi tiba-tiba, dia berteriak histeris memanggil muridnya yang ternyata malah ikut terkena dampak dari serangan dahsyat barusan. Kasihan sekali, sang murid berteriak kesakitan saat dililit oleh tentakel monster itu. Namun, dengan sisa tenaganya, dia langsung mengayunkan pedang untuk memotong tentakel yang menjeratnya dalam satu gerakan. Anehnya, potongan tentakel itu masih bergerak-gerak di tanah. Bahkan, dari mulut di bagian tengahnya, makhluk ini mulai beregenerasi dengan sangat cepat. Sang kesatria berteriak memperingatkan muridnya agar mundur karena monster itu bisa pulih kembali. Tapi terlambat, si murid malah dikejutkan oleh kemunculan makhluk yang jauh lebih raksasa dan mengerikan. Detik berikutnya, si murid langsung ditelan bulat-bulat. Sang kesatria pun berlari histeris untuk menyelamatkannya. Namun dia langsung menyadari betapa parahnya luka luar biasa yang dialami muridnya itu. Melihat kekacauan ini, kelompok jin sangat terkejut. Raimund yang murka langsung mengumpat dan bersiap menyerang balik. Mengayunkan pedangnya dengan satu tebasan yang sangat kuat dan tepat sasaran. Dia kembali menggunakan tebasan api sucinya untuk melenyapkan monster tersebut. Makhluk itu pun menjerit kesakitan menerima hantaman telat dari serangan tersebut. Dengan panik, dia berusaha menarik muridnya keluar dari perut monster iblis itu. Sambil berteriak memintanya bertahan. Dia berjanji akan menyelamatkannya dan memohon agar muridnya tidak menyerah begitu saja. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Jin bersiap membantu saat tentakel monster itu menyerang si kesatria. Secara mengejutkan, Jin melompat ke depan untuk melindungi kesatria itu dengan tubuhnya sendiri. Dengan gerakan kilat, Jin melempar sang kesatria ke samping untuk menyelamatkannya. Hingga kesatria itu terhempas cukup keras ke tanah. Para tentara bayaran panik dan berteriak bahwa kesatria suci telah kalah. Sementara itu, monster itu kembali pulih dengan wujud yang jauh lebih buruk rupa sambil merong. Menantang mereka semua. Jin mulai berpikir kalau terus-menerus memakan inti monster, dia bisa berakhir mengenaskan seperti makhluk itu. Tapi, mencemaskannya sekarang juga tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Sambil terus menghindar, Jin menyadari kemampuan cerna monster ini sangat luar biasa. Ditambah pemulihan tanpa batasnya. Dia menyimpulkan bahwa pertarungan ini bakal menguras banyak tenaga dan waktu. Jin memutuskan untuk menghemat tenaga sambil mencari titik kelemahannya. Tepat saat monster itu membuka mulut lebarnya untuk menggigit. Lewat satu serangan telan, Jin berhasil memotong salah satu tentakel monster itu. Namun, saat bersiap menyerang lagi, tiba-tiba dia merasakan perih dari luka baru di tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, pemimpin kelompok melemparkan tombaknya tepat sasaran ke arah salah satu tentakel monster. Dia berteriak memberitahu bahwa mereka juga akan ikut bertarung membantu Jin. Claire juga membuka bukunya untuk merapal sihir bantuan, meneriakkan mantra pengusir kejahatan. Berkat sihir itu, para tentara bayaran langsung menancapkan tombak mereka ke potongan tubuh monster tersebut. Mereka bersorak karena efek sihir itu terbukti berhasil memperlambat pemulihan sang monster. Dengan penuh semangat, Jin pun bersiap untuk maju kembali menyerang habis-habisan. Sambil tersenyum, Jin tidak menyangka mereka seberani itu. Namun, lendir monster yang menetes ke tanah tiba-tiba mulai terserap kembali dan membuat bentuk tubuhnya mulai berubah. Jin merasakan perubahan aura yang sangat drastis dan mengerikan dari monster itu. Sebuah wajah manusia perlahan terbentuk di bahu kirinya, membuat wujudnya jadi jauh lebih kuat dan mengancam. Terkejut, Jin menyadari wajah-wajah itu adalah anak-anak dari serangga emas. Tanpa ampun, monster itu langsung meluncurkan banyak tentakel tajam ke arah para tentara bayaran. Serangan cepat itu mengincar mereka semua sekaligus. Sang pemimpin pun panik saat melihat semua bagian tubuh monster tersebut sudah pulih seutuhnya. Monster itu melempar potongan tubuhnya ke udara, tapi Jin langsung menerobos maju dengan pedangnya. Dia memotong salah satu lengan monster itu, lalu melompat melewatinya untuk melanjutkan serangan beruntun. Monster itu menjerit kesakitan karena wajahnya tertebas telak. Jin langsung mundur beberapa langkah demi menjaga jarak aman dan bersiap merencanakan serangan berikutnya.
Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Monster ini makin kuat, membuat mereka bingung harus melakukan apa sekarang. Jin berkata mereka harus terus menekar, karena masalah utamanya adalah regenerasi monster itu. Tapi sang pemimpin meyakinkannya bahwa pola serangannya sudah terbaca, membuat Jin kembali tersenyum penuh keyakinan. Sambil menggenggam erat pedangnya, Jin bertekad terus menebas sampai merasa puas. Dengan teriakan perang yang membakar semangat, dia menerjang monster itu sekuat tenaga. Pedang Jin langsung menari-nari menebas tubuh monster itu menjadi kepingan tak berbentuk di tanah. Sang pemimpin pun berteriak memerintahkan semua anggotanya untuk menahan proses regenerasi monster tersebut. Tebasan akurat Jin berhasil membutakan mata monster itu hingga dia meraung kesakitan dan tubuhnya mulai hancur berantakan. Di saat itulah Jin melihat letak inti monster tersebut. Dia bersiap memberikan serangan penentu dengan tatapan super serius, menyatakan pertarungan ini sudah selesai. Jin langsung menghancurkan inti monster itu dan menyudahi pertempuran mengerikan ini. Meski kelelahan, para tentara Bayaret mulai bersorak merayakan kemenangan mereka. Sementara Claire merawat luka sang kesatria suci. Namun mendadak, pecahan inti tersebut mulai melompat sendiri. Pecahan itu berubah jadi makhluk kecil dan langsung kabur. Melihat hal itu, para prajurit malah girang karena merasa reputasi mereka akan langsung melejit tinggi. Keluar dari hutan, Jin memuji kerja keras semua orang di sana. Namun, tatapannya mendadak serius saat melihat salah satu sisa pecahan inti monster di tanah masih berdenyut perlahan. Tiba-tiba seorang prajurit muncul sambil berteriak gembira karena selamat. Tanpa mereka sadari, ada wanita misterius di balik pohon yang mengawasi sambil bergumam sinis tentang kegagalan anak-anak sang miliarder. Dia menangis kesal meratapi betapa tidak bergunanya mereka semua. Tapi ekspresi sedihnya langsung berubah menjadi penasaran ketika melihat Jin perlahan mendekati sisa inti monster tersebut. Melihat Jin memungut benda itu, kecurigaannya makin memuncak. Di malam harinya, sambil duduk di dekat api unggun, Jin bersiap melahap inti monster yang dikumpulkannya. Sambil memandangi inti merah itu dengan penuh rasa ingin tahu, Jin tanpa ragu langsung memasukkannya ke dalam mulut. Dia memejamkan mata, merasakan aliran energi aneh mulai merasuki tubuhnya. Tiba-tiba, Jin mendapat penglihatan tentang seorang pria yang terikat di meja eksperimen. Dia tahu ini adalah ingatan seseorang. Lalu terdengar suara wanita yang menyalahkan pria itu atas kematian ayahnya sendiri. Wanita kejam itu memperingatkan bahwa jika ingin tetap hidup, dia harus segera membuktikan seberapa istimewa dirinya. Sambil memegang sebuah botol kecil berisi cairan misterius, dia ingin melihat apakah pria itu memang layak. Dia menuangkan cairan aneh itu secara paksa ke mulut si pria. Sambil menjerit kesakitan, tubuh pria itu mulai bermutasi. Saat Jin akhirnya tersadar, dia benar-benar terguncang oleh ingatan mengerikan barusan. Dengan tubuh gemetar, Jin langsung memuntahkan semua yang dia makan. Ketakutan, dia berlari kencang, meninggalkan perkemahan. Lalu kembali terjatuh dan muntah lagi akibat penglihatan yang sangat mengganggu pikiran itu. Ternyata memakan inti monster terkadang bisa memberikan kekuatan, atau justru membuat pemakannya menyerap ingatan si monster dengan efek samping parah. Jin pun sadar ingatan tadi milik salah satu anak miliarder itu. Setelah menyatukan semua petunjuk, Jin paham cairan tadi adalah karma yang mengubah mereka. Dia pun mulai curiga jangan-jangan wanita misterius itu adalah seorang pendeta kegelapan. Saat Claire mengajaknya pergi dan heran melihatnya berkeringat dingin. Kita tahu misteri baru saja dimulai, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian harus denger ini, si cewek khawatir banget terus ngomong karena ngira si main karakter makan inti monster lagi. Dia bingung mau jujur atau bohong biar nggak salah paham. Akhirnya milih buat menyembunyikannya rahasia itu dan bilang nggak ada apa-apa. Tapi dari jauh, ada cewek misterius yang terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Sambil tersenyum licin, kayaknya dia lagi merencanakan sesuatu yang buruk buat mereka. Setelah kembali ke perkemahan, mereka melanjutkan perjalanan yang berbahaya ini. Sementara itu, si cewek misterius tadi terus menguping pembicaraan mereka dengan tatapan curiga. Saat mereka berkumpul membahas kejadian aneh sebelumnya, dia heran kenapa si main karakter doyan banget makan inti monster mentah-mentah. Sambil senyum-senyum sendiri, dia penasaran apa yang bakal terjadi nanti. Apakah mereka bakal jadi kawan atau malah jadi lawan saat bertemu?
Adegan pun berganti ke pemakaman murid Ksatria Malam yang sangat hikmat. Sambil memegang pedangnya, Ksatria Suci memberikan penghormatan terakhirnya yang penuh rasa emosional kepada sang murid tercinta yang telah tiada. Dia berdoa kepada sang dewa harmoni, agar arwahnya tenang. Dia memuji kalau Rex adalah anak pemberani yang mendedikasikan hidupnya demi perdamaian. Terakhir, dia memohon agar pengorbanan muridnya ini tidak sia-sia. Mengingat duel mereka, Jin merasa kasihan anak muda itu harus mati secepat ini. Tapi tiba-tiba ksatria itu malah menatap Jin dengan penuh keraguan. Dan seketika, dia terkejut melihat sosok aneh di atas tebing. Dengan panik dia berteriak kalau ada seekor serigala merah di atas jurang. Serigala itu menggeram galak menatap mereka semua. Tapi anehnya, si ksatria malah langsung berlutut dan mengucapkan rasa syukur yang mendalam. Jin kebingungan dan nanya kenapa dia malah sujud begitu. Si ksatria menjelaskan kalau serigala merah itu adalah peliharaan dewa yang turun untuk menenangkan mereka, tapi dengan santai Jin bilang kalau itu cuma anjing peliharaan miliknya. Melihat ekspresi tidak percaya si ksatria, Jin langsung memanggil hewan peliharaannya itu. Dengan wajah serius dia menyuruh si serigala buat berhenti main-main dan segera turun. Takut kena marah, serigala itu langsung buru-buru mendekat. Nah, perhatikan bagian ini, serigala itu melompat dari tebing dan berlari kencang ke arah Jin. Untuk membuktikan dia memang peliharaannya. Si ksatria langsung shock, karena monster sebuah ini bahkan nggak bisa dijinakkan oleh ordonansi mereka. Jin santai saja menjelaskan kalau dia cuma mengalahkan manusia serigala. Lalu serigala ini mendadak mengikutinya terus. Si ksatria yang makin pusing langsung mikir, sebenarnya orang macan, apa sih si Jin ini? Sambil membalikkan badan, dia hanya merenung melihat situasi itu. Di sisi lain, si serigala merah menatap makam sang murid dengan sangat hening. Ksatria itu kemudian mendekati J dan berniat meminta sebuah bantuan kecil. Dia memohon, kalau serigala itu belum punya nama, bagaimana kalau dinamai Rex saja? Katanya, sangat tidak sopan memanggil makhluk suci dengan sebutan anjing liar. Dia juga berharap semangat juang Rex tidak ikut padam setelah kematiannya. Dia menegaskan permintaannya itu, menceritakan bahwa muridnya tidak pernah melepaskan pedangnya hingga nafas terakhir. Makanya, dia ingin serigala merah tersebut melanjutkan tekad legendaris sang murid dengan menyandang nama Rex. Mendengar itu, Jin mulai mempertimbangkan permintaan tulus si ksatria. Dia menoleh ke arah peliharaannya dan bertanya, apakah si serigala setuju dengan nama baru itu. Anehnya, serigala itu langsung mengangguk seolah menerima warisan nama Rex. Melihat respon anjingnya, Jin akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Ksatria itu pun tersenyum lega sambil mengucapkan terima kasih banyak. Tapi tiba-tiba saja, seorang kakek misterius berjalan mendekati kelompok mereka dari balik rimbunnya hutan. Sambil tersenyum ramah, kakek itu bertanya apakah dia datang di waktu yang tidak tepat. Ksatria yang terkejut langsung menyapa dengan hormat dan memanggilnya tetua. Jin pun sadar kalau posisi tetua ini adalah jabatan yang sangat penting. Ternyata dia adalah Bao, sang tetua dari kota perintis ketiga. Tidak datang sendirian, sekelompok prajurit tanggun tampak ikut mendampinginya menuju lokasi pemakaman tersebut. Ksatria itu membungkuk memberikan salam penghormatan yang mendalam kepada sang tetua. Dengan sopan, tetua meminta maaf karena sudah mengganggu suasana duka. Namun dia menjelaskan tujuannya ke sana untuk menyelidiki kasus tewasnya putra seorang taipan kaya. Ksatria itu terkejut karena mengira mereka masih dicurigai. Jin yang juga bingung langsung bertanya, apakah status mereka memang masih menjadi tersangka utama pembunuhan tersebut. Padahal menurut Jin itu wajar saja karena klien mereka tewas di tengah misi. Ksatria pun bertanya, apakah bukti mereka belum cukup kuat untuk membersihkan nama baik. Tapi dengan raut wajah serius, sang tetua menjawab kalau buktinya sudah sangat cukup. Dia bilang misteri sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa berubah jadi monster mengerikan itu. Sambil melangkah mendekat, dia menduga ada campur tangan dari pendeta kegelapan dalam kasus ini. Menatap tajam ke arah Jin, tetua langsung menuntut penjelasannya tentang situasi ini. Jin yang kaget heran kenapa kakek ini bisa tahu namanya. Lalu bertanya, apakah dia dituduh sebagai si pendeta sesat. Mendengar pertanyaan itu, sang tetua cuma terdiam membisu menatap Jin dengan dingin. Nah, mari kita beralih ke arena Vritra di kota perintis ketiga.
yang saat ini terlihat sangat sepi dan sunyi senyap tanpa aktivitas apapun. Tetua berkata, kalau orang sekuat Jin biasanya sudah menonjol sejak kecil. Tapi Jin ini mendadak muncul entah dari mana dan langsung melakukan banyak hal yang luar biasa di luar nalar. Apalagi, Jin selalu saja terlibat dengan insiden monster mengerikan itu secara kebetulan. Jadi tetua bertanya, apa Jin tidak merasa ini mencurigakan? Di sisi lain, Jin maklum karena dia memang bukan dari dunia ini. Dengan ekspresi wajah yang sangat serius, Jin bersiap untuk menjawab pertanyaan jebakan sang tetua. Tapi dia bingung, apa hubungannya semua kecurigaan ini dengan keharusan mereka melakukan duel? Fisik, Ksatria sempat membela kalau Jin masih kelelahan, tapi si kakek cuma menjawab, terus kenapa? Dia sama sekali tidak peduli alasan itu. Lalu bertanya dengan serius, apakah Jin tidak mau bekerja sama? Ksatria itu sadar kalau si kakek keras kepala ini sama sekali tidak peduli. Sementara Jin bingung, dia tidak mungkin asal menghajar orang yang menuduhnya sesat. Lagi pula baku hantam lawan lansia begini rasanya agak memalukan. Sambil tersenyum tipis, tetua menebak kalau Jin sedang memikirkan banyak hal. Tiba-tiba aura dahsyat terpancar darinya, membuktikan usianya bukan masalah. Dia memasang kuda-kuda kokoh dan bersiap menunjukkan kekuatan aslinya yang luar biasa di arena. Dia sesumbar kalau posisinya sebagai tetua didapat murni karena kemampuannya bertarung. Jin dibuat terkejut karena menyadari kakek tua ini bergerak sangat cepat. Hanya dengan sekali kedipan mata, dia langsung bersiap melancarkan teknik rahasianya. Mengaktifkan kemampuannya, dia menghantam Jin dengan jurus dentangan lonceng raksasa. Jin berteriak kesakitan akibat serangan telak tersebut. Akibat efek hantaman yang begitu dahsyat, tubuhnya terpental jauh sampai menabrak salah satu tiang api unggun. Cemas setengah mati, ksatria itu berteriak memperingatkan Jin tentang kekuatan si kakek. Dia menjelaskan kalau tetua itu adalah biksu terkuat di seluruh sekte Vrita. Mendengar ocehan itu, sang tetua menyuruh si ksatria untuk tidak memihak siapapun. Sambil bergerak lincah, dia bersiap merangkai serangan bertubi-tubi berikutnya. Dia memberi peringatan kalau dia bisa saja cemburu, lalu lupa untuk menahan kekuatannya saat bertarung. Dengan satu pukulan kilat, dia menghantam ulu hati Jin dengan sangat keras. Tapi tak disangka Jin sanggup menahan serangan itu dengan telapak tangannya sendiri. Si kakek terkejut setengah mati melihat Jin menangkisnya dengan tangan kosong. Jin meringis, karena pukulan barusan mengenai luka lamanya bekas serangan monster kemarin. Tapi anehnya, dia tersadar kalau seluruh luka di tubuhnya sudah sembuh total secara ajaib. Padahal luka parah itu biasanya butuh waktu minimal 2 minggu. Sambil terus bertarung, dia mengingat lukanya yang parah dan takjub melihat proses pemulihan instan. Ini, bahkan rasa sakit dari hantaman keras si kakek barusan juga langsung hilang tak berbekas. Sontak saja dia kaget. Dia curiga, apakah dia mendapatkan kemampuan regenerasi monster setelah nekat memakan intinya. Kemarin, sambil tersenyum lebar, dia merasa ini adalah keberuntungan terbaiknya. Dia pun langsung melompat kembali ke pertarungan sengit melawan si kakek. Tetua heran kenapa Jin tidak terluka sama sekali. Sementara Jin malah menantangnya untuk terus menyerang. Tapi kakek itu memilih berhenti karena duel ini punya batasnya. Setelah memastikan semua rumor yang beredar, dia bersiap lanjut ke tahap berikutnya. Saat Jin bingung menanyakan apa langkah selanjutnya, tetua langsung berkonsentrasi tinggi. Dia mengaktifkan teknik rahasia bernama mata batin. Dengan simbol aneh yang menyala terang di dahinya, kakek itu menatap lurus ke arah jiwa Jin. Dia menjelaskan kalau dia rela menukar penglihatannya demi membangkitkan mata ketiga ini. Katanya mata batin ini sanggup menembus dan melihat esensi sejati seseorang. Sehingga dia bisa membuktikan apakah Jin benar-benar seorang sekte sesat. Tiba-tiba saja, bayangan monster serangga raksasa yang mengerikan muncul dalam pikiran si tetua. Makhluk itu bersiap menyerang dengan menyatukan keempat cakarnya kembali. Tatapan mata jahatnya memancarkan aura kegelapan yang luar biasa kuat. Sambil berusaha menghilangkan bayangan itu, sang tetua berteriak menyuruh bocah itu menyingkir. Jin yang kaget langsung melompat mundur sambil kebingungan mencari tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Dengan simbol di dahinya yang terus menyala, dia sadar ini adalah dunia mentalnya. Tapi tiba-tiba dia dikepung oleh kawanan monster iblis yang mengerikan. Dan percayalah,
disinilah petualangan seru kita bakal makin menegangkan. Dengan panik, Jin bertanya, apakah si tetua baik-baik saja? Tapi beliau malah terdiam. Tetua itu berbisik bahwa dunia mental Jin sangat mengerikan dan belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Jadi dia yakin anak ini bukanlah pendeta hitam. Jin memanggil si tetua karena khawatir. Sambil membungkuk, tetua itu meminta maaf atas ketidaksopanannya dan menawarkan misi rahasia untuk memburu para pendeta hitam. Nah, kalian dan saya harus bersiap untuk petualangan gila ini. Tiba-tiba, seorang wanita misterius mendekat dan menarik perhatiannya. Sambil melangkah maju, dia menyapa dengan ramah, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Cindy, putri bungsu dari serangga emas. Sambil menembus hutan belantara, mereka melanjutkan perjalanan demi memecahkan misteri ini. Cindy menjelaskan bahwa kemunculan monster-monster mengerikan di wilayah ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Akhir-akhir ini, banyak warga kota perintis ketiga berubah menjadi monster. Dengan tatapan serius, Jin mulai memikirkan tentang pencemaran misterius yang melanda hutan ini. Tiba-tiba langkah Jin terhenti karena melihat sesuatu yang ganjil di depan sana. Saat mendekat, mereka menemukan makhluk aneh di tengah hutan yang sedang digempur habis-habisan oleh sekelompok orang bertopeng misterius. Ternyata makhluk itu adalah inti retakan yang mencemari seluruh area. Di sudut lain, sekelompok pendeta berdoa dengan sangat khusyuk untuk membersihkan tanah dari kutukan jahat dan memohon keselamatan dari situasi genting ini. Sementara itu, orang-orang bertopeng terus menyerang makhluk itu dengan senjata mereka. Mereka menembakkan cairan aneh, mencoba menghancurkan inti retakan tersebut dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Jin merasa pembersihan inti retakan ini bukanlah hal yang biasa dilakukan. Dia kemudian bertanya, bukankah seharusnya kekuatan karma melemah seiring dengan bertambahnya jarak? Setelah mendengar jawaban itu, dia sadar ada yang tidak beres. Cindy mengangguk setuju dan menegaskan kecurigaannya bahwa pasti ada dalang licik yang mengendalikan semua kekacauan ini dari balik layar. Dengan wajah tegan, Jin menyimpulkan pelakunya pasti pendeta hitam. Cindy memperingatkan, jika monster terus bertambah, kota dalam bahaya besar. Sang tetua bahkan khawatir skenario terburuknya adalah mereka akan kehilangan seluruh kota akibat pencemaran ini. Karena itulah mereka memburu markas pendeta hitam. Perhatikan bagian ini baik-baik, karena sang tetua mulai menjelaskan detail misi berbahaya ini kepada Jin. Jin diajak bergabung dalam operasi pemusnahan 2 minggu lagi. Dia akhirnya sadar, inilah permintaan asli mereka sejak awal. Sebuah permohonan langsung dari tetua Bo dan Cindy, sang pewaris tunggal konglomerat. Sambil tersenyum, Jin sadar ini adalah permintaan dari orang-orang paling berpengaruh di kota. Dia pun mulai berpikir, apakah kemampuannya yang hebat akhirnya diakui oleh mereka. Di adegan lain, rombongan ini melanjutkan perjalanan pulang. Claire yang khawatir mengaku sangat cemas karena mereka pergi terlalu lama. Apalagi dituduh sebagai pendeta hitam bisa membuat seseorang disiksa tanpa ampun. Membayangkan kengerian itu membuat Jin merinding ketakutan. Setibanya di lokasi baru, Claire bersorak gembira atas keselamatan mereka. Menatap ujung cakrawala, Jin tertegun heran melihat tempat megah di depannya. Ternyata mereka telah sampai di Yurgis, kota benteng yang super aman. Dengan ukuran raksasanya yang luar biasa, tempat ini dikenal sebagai area paling aman di seluruh dunia. Sambil memandangi kota, Jin ragu apakah dia bisa tinggal di sana. Tapi dia rasa ini bukan saat yang tepat. Kesatria yang kelelahan berbalik mendengar usul Jin untuk beristirahat malam ini. Mereka memutuskan rehat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Karena semua orang kelelahan, mereka pun berkemah di dekat Tarascoy. Sang pemimpin kelompok lalu bertanya, apakah Jin akan pergi ke kota perintis ketiga. Walau terasa mendadak, Jin paham setiap orang punya jalan masing-masing. Dia bertanya apa rencana mereka selanjutnya setelah misi selesai. Sambil tersenyum, sang pemimpin menjawab dia hanya ingin minum sampai puas. Jin lalu bertanya pada Claire tentang rencananya ke depan. Claire menjawab dia akan mencari pekerjaan lain untuk menabung. Jin heran dan bertanya, apakah upahnya kemarin masih kurang, dan Claire mengangguk sedih. Dengan bingung, Jin bertanya kenapa dia butuh banyak uang. Claire menjelaskan, meski dia penyihir. Sejauh ini, dia hanya mempelajari sihir dasar yang sangat umum. Sihir dasar memang cukup,
Tapi dia ingin menguasai sihir tingkat tinggi di menara sihir yang seperti universitas. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Gadis ini punya tekad yang sangat luar biasa. Setelah merenung sejenak, Jin memutuskan membantunya. Dia berhenti tepat di depan Claire dan bersiap memberikan sebuah hadiah. Sambil bertanya-tanya, apakah kantong koin miliknya ini akan cukup untuknya. Sambil menyodorkan uangnya, Jin bilang ini untuk membantunya ke menara. Claire yang kaget menolak karena merasa tidak tahu malu. Tapi Jin menjelaskan, uang ini bukan gratis melainkan pelunasan hutang lamanya. Pemimpin kelompok itu melongo kaget melihat jumlah uang yang diberikan. Tidak bisa menolak kebaikan Jin. Claire terdiam 1000 bahasa sebelum akhirnya Jin meletakkan kantong koin itu ke tangannya sambil tersenyum. Jin tersenyum ramah dan berkata mereka pasti akan bertemu lagi nanti. Terkejut oleh sikap manisnya, wajah Claire memerah padam dan dia hanya bisa menatap Jin dengan pandangan kosong penuh haru. Tiba-tiba Claire menarik jubah Jin untuk menahannya pergi. Sambil mengucapkan terima kasih. Dengan tatapan penuh tekad, dia berjanji akan membalas semua kebaikan dan kemurahan hati Jin suatu hari nanti. Jin hanya menatapnya diam dan menerima janji itu tanpa sepatah kata pun. Sebelum melangkah pergi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Memegang kantong koin, mereka pun melambaikan tangan melepas kepergiannya. Jin membalikkan badannya dan mulai berjalan menuju tujuan barunya. Memulai lembaran petualangan mandiri dan meninggalkan rekan-rekan lamanya di belakang. Sementara itu, serigala yang meregangkan tubuh di rumput menarik perhatian sang ksatria. Sambil tersenyum lebar, ksatria itu memanggilnya dengan nama baru, Rex. Lalu mengucapkan selamat tinggal saat melihatnya pergi menjauh. Sambil berjalan ke arah matahari terbenam, Jin melepas rekannya pergi. Menelusuri jalanan kota, Jin memperhatikan kesibukan warga dan penjaga. Hingga mendadak dia menoleh karena merasa sedang diawasi seseorang. Di atas tembok kota, Cindi memperhatikan Jin yang tampak cemas. Dia lalu bertanya kepada tetua tentang tentara bayaran itu, sambil terus mendesak sang tetua dengan tatapan yang sangat tajam. Cindi mengingatkan bahwa tetua sendiri yang biling Jin telah memakan inti retakan. Tetua itu hanya diam memisu, sebelum akhirnya menjawab bahwa memakan inti retakan bukan berarti Jin adalah pendeta hitam jahat. Cindi memarahinya, menegaskan siapapun yang memakan inti retakan pasti kehilangan kesadaran diri. Sambil memejamkan mata, dia meminta sang guru untuk berkata jujur dan tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia bertanya, apakah tetua melindungi Jin karena yakin sisi manusianya masih ada. Tetua itu teringat sosok bertopen dan seketika terdiam. Menatap tanah dengan pandangan sayu, tanpa berkata sepatah kata pun. Sang tetua langsung menolak melanjutkan obrolan ini, lalu melangkah pergi. Cindi meminta maaf atas ketidaksopanannya, namun memberi peringatan keras bahwa dia akan menjaga rahasia ini. Tapi jika tetua melakukan kesalahan sedikit saja, dia sendiri yang akan membongkarnya. Dia menambahkan bahwa jika hari itu tiba, sang tetua pun tidak akan selamat dari hukumannya. Berbalik arah, Cindi berjalan pergi meninggalkan sang tetua sendirian di atas tembok dingin itu. Tetua yakin hal buruk itu akan terjadi karena keputusan ini sudah bulat. Kekuatan mental Jin tidak hancur meski memakan inti retakan. Membuktikan dengan jelas bahwa anak itu masih sepenuhnya manusia. Rahasia ini dijaga karena dunia belum siap menerima keberadaannya. Dari atas tembok, dia menatap Jin pergi. Kita lihat saja kemana takdir membawa mereka. Dia yakin kekuatan pemuda itu bisa membawa harapan baru bagi dunia. Menatap ufuk timur, dia sangat mempercayai potensi Jin. Sementara itu, sebuah pasukan raksasa berbaris rapi mempersiapkan pertempuran berdarah. Mereka ternyata adalah pasukan ekspedisi pertama dari kota perintis. Salah satu prajurit berteriak bahwa ada waktu untuk damai dan ada waktu untuk berperang. Mengiringi gemuruh tombak yang siap beradu. Dia berteriak bahwa tombak di tangannya telah memberikan perintah perang. Dengan senjata tertancap kokoh di tanah, seluruh pasukan bersiap bertempur saat prajurit itu merasa jiwanya dipanggil oleh tombak tersebut. Tanpa diduga, dia mengambil batu besar lalu menghantamkannya ke kepalanya sendiri. Prajurit di sekitar tersentak kebingungan melihat aksi gila itu. Dengan dahi bercucuran darah, dia melempar batunya dan menatap mereka. Mulai menghitung mundur,
Dia bersiap memamerkan kekuatan regenerasi abnormalnya. Luka mengerikan di kepalanya menutup dengan sangat cepat dan aneh ketika cacing-cacing di dalam otaknya menggeliat menyembuhkan luka itu seketika. Yuk kita mulai petualangan gokil ini, di mana karakter kita menjelaskan kekuatan regenerasi dari memakan inti monster yang bisa memulihkan tulangnya cuma dalam 2 hari. Sambil tersenyum, dia sadar betapa gilanya kekuatan barunya ini dan kenapa memakan inti monster sangatlah sepadan. Sementara itu, seorang prajurit heran karena baru tahu kalau dia sempat menghancurkan kepalanya sendiri. Sambil meminta maaf, dia mengaku cuma ingin menguji sesuatu. Pria di depannya ternyata adalah Roland, komandan tertinggi pasukan ekspedisi yang sangat menyukai orang jenius dengan pemikiran unik seperti dirinya. Roland memujinya sebagai jenius luar biasa karena mendapat rekomendasi khusus. Tapi karena malas basa-basi, pria satunya langsung meminta rencana misi penyerangan mereka. Dengan senyum lebar, Roland memuji efisiensi sang jenius yang tampak tidak sabaran itu. Dia menjelaskan, tujuan mereka adalah hutan utara kota Pionir, dengan target pertempuran selesai dalam waktu 10 hari. Pria itu langsung heran dan bertanya apa 10 hari tidak terlalu lama. Sang komandan pun setuju, kalau waktu normal memang tidak akan sepanjang itu. Tiba-tiba, monster aneh muncul dari dalam tanah dan langsung menyerang. Roland menjelaskan bahwa wilayah para monster kinis semakin meluas akibat pengaruh dari inti misterius tersebut. Prajurit berteriak memperingatkan sang komandan tentang bahaya yang mendekat. Dengan sigap, sang komandan langsung mencabut senjatanya dan menghadapi monster itu. Lalu membelahnya menjadi 2 bagian dengan sekali tebas yang sangat presisi. Komandan berkata 10 hari bahkan terasa singkat karena monster-monster ini terus bermunculan. Benar saja, seketika tanah retak dan kawanan monster lain langsung mengepung mereka. Sambil berteriak, komandan memperingatkan bahwa ini jebakan dan menyuruh semua bersiap. Kawanan monster itu langsung menerjang maju dengan raungan keras, membantai para prajurit hingga menimbulkan banyak korban berjatuhan. Dia langsung mengenali mereka sebagai tikus lintah dan kaget karena monster itu bisa menggali. Komandan berteriak agar semuanya saling menjaga punggung dan jangan sampai lengah. Para prajurit berjuang sekuat tenaga menahan serbuan mendadak itu. Di tengah kekacauan, komandan melihat Jin malah melamun diam saja dan langsung berteriak, memperingatkannya. Tapi sayangnya semua sudah terlambat untuk memperingatkan dirinya. Nah, perhatikan bagian ini. Mata kita dibuat terbelalak saat Jin malah sengaja membiarkan dirinya dikepung habis-habisan oleh kawanan tikus lintah sialan itu. Monster-monster itu mencengkeramnya dari segala arah, menindih tubuhnya ke tanah dengan kuku-kuku tajam mereka. Komandan yang panik langsung berteriak menanyakan apakah dia sudah gila dan apa sebenarnya yang dilakukannya. Dengan belatinya, Jin menyerang balik monster yang menindihnya dan secara mengejutkan mulai mengunyah monster tersebut hidup-hidup. Sementara tikus-tikus lain terus merobek kulitnya dengan taring tajam mereka. Dia penasaran apakah dia bisa merebut kemampuan menggali mereka jika memakannya. Karena baginya monster ini bukan lagi ancaman. Sambil memegang inti tersebut, dia bersiap menyerap seluruh kekuatannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mulai melahap inti monster itu satu persatu karena cara inilah yang membuka peluang baginya bertahan hidup selama 12 tahun lamanya. With a blood-stained face, he gets ready to continue devouring the chorus. His eyes are already getting full having devoured about 40 of them. Tiba-tiba seorang prajurit memergokinya di tengah tumpukan mayat monster dan langsung panik. Menanyakan keadaannya, Jin pun mengerutu dalam hati, karena jika begini dia tidak bisa lagi memakan inti monster secara diam-diam. Sambil mendorong prajurit itu, Jin meyakinkannya kalau mereka sudah aman. Tiba-tiba, alunan musik suci mulai terdengar untuk memberikan efek penguat bagi seluruh pasukan. Komandan dan para pemusiknya memainkan instrumen dengan penuh fokus. Sambil tersenyum, gesekan biolanya berhasil memperkuat energi tempur para prajurit hingga membuat mereka berteriak gembira karena merasa dipenuhi kekuatan luar biasa. Jin menyadari pertahanan dan kekebalan fisik para prajurit meningkat pesat. Dia sempat mengira kalau sang komandan adalah petarung garis depan. Tapi ternyata dia seorang support sejati. Prajurit berteriak lantang menyerukan seluruh pasukan untuk bersiap menyerang balik kawanan monster. Dengan energi baru mereka, hingga malam pun tiba.
dan bulan purnama menyinari area perkemahan prajurit. Di depan tumpukan mayat monster, seorang prajurit meminta semua orang berkumpul untuk menghitung hasil buruan karena ini akan menentukan besaran hadiah yang akan mereka bawa pulang. Kalian pasti heran kan melihat tingkah anehnya setelah pertempuran usai. MC kita malah sibuk mencakar tanah karena frustrasi setengah mati akibat gagal menyalin kemampuan menggali milik kawanan monster lintah. Komandan datang menanyakan keadaannya, dan Jin langsung meminta maaf karena sudah bikin cemas. Dia beralasan kalau pertempuran tadi sangat sengit sampai dia mengira akan mati. Sambil tersenyum, komandan berkata kalau Jin membuktikan kehebatannya lewat hasil nyata dengan membantai 267 tikus sendirian. Padahal prajurit biasa cuma sanggup membunuh 5 ekor saja. Roland memujinya dan menyebut hal itu sangat wajar bagi seorang jenius. Di sisi lain, Jin berpikir jika dia tadi tidak memakan semua inti monster, situasinya pasti bakal kacau. Dengan wajah heran, Jin bertanya, apakah komandan memang seorang support? Roland bergurau menanyakan, apakah Jin meremehkan support? Namun Jin membantahnya dan menjelaskan kalau dia mengira sang komandan lebih suka bertarung fisik. Merasa malu, komandan mengakui kalau tebakan Jin sangat tepat. Dia mengaku bahwa jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin bertarung memakai pedang demi membawa kedamaian bagi seluruh aliansi Ordo mereka. Mengenang masa lalu, Roland berkata dia memilih peran pendukung agar bisa membantu banyak orang. Karena kemampuan pedangnya biasa saja sementara bakat musiknya adalah salah satu yang terbaik. Jin menyadari kalau komandannya ini adalah orang yang jauh lebih baik dari dugaannya. Sambil tersenyum ramah, dia berkata kalau Roland sangat hebat dan meminta sang komandan memainkan sedikit musik untuknya. Bendera Ordo berkibar gagah di area perkemahan mereka. Seminggu kemudian, pasukan melanjutkan perjalanan melintasi hutan berbahaya, menembus wilayah iblis sambil terus menghancurkan setiap inti celah dimensi yang mereka temui. Dalam rapat darurat, mereka membahas tentang ancaman monster kuat yang menanti di depan. Lucunya, salah satu prajurit justru mengaku makin bersemangat dibanding saat awal perjalanan. Sambil berteriak nyaring, kawanan goblin menyerbu pasukan mereka dengan sangat beringas. Namun dengan pedangnya, Jin menebas kepala goblin dalam sekali tebas sebelum akhirnya bersiap menghadapi monster kelinci raksasa yang menghadangnya. Dengan tebasan pedang yang sangat presisi, dia berhasil menghabisi monster kelinci itu dan langsung memakan intinya demi mendapatkan kemampuan unik milik makhluk tersebut. Namun Jin harus kembali menelan kekecewaan karena usahanya menyerap skill monster itu gagal total. Lagi, sementara itu, komandan menyadari kalau Jin selalu membereskan semua monster sendirian. Sebelum akhirnya ikut berdiskusi kelompok, salah satu ksatria mengeluh karena merasa dipermalukan oleh seorang tentara bayaran. Sementara yang lain protes karena prajurit bersantai tapi tetap dapat hadiah. Namun komandan menenangkan mereka karena yang terpenting tidak ada korban. Roland menyuruh mereka istirahat selagi sempat sebelum pertempuran berikutnya dimulai. Lalu perjalanan pun berlanjut melewati sebuah celah tebing sempit yang sangat berbahaya. Setibanya di markas rahasia, mereka melihat beberapa orang berjaga di atas pilar batu tinggi. Salah satu dari mereka heran melihat kedatangan aliansi Ordo dan mempertanyakan bagaimana pangkalan rahasia mereka bisa terbongkar secepat ini. Si wanita membalas kalau wajar saja mereka curiga karena banyaknya inti monster yang tersebar. Dan dia yakin kalau anggota termuda mereka pasti sudah memprediksi semua ini sebelumnya. Sambil tersenyum sinis, dia berkata sang terpilih tidak mungkin sebodoh itu. Sementara di bawah, seorang pria misterius mengawasi para pendeta kegelapan dan menenangkan mereka. Kalau bertahan, jauh lebih menguntungkan dibanding menyerang secara langsung. Dia tersenyum tenang dan berkata kalau respon musuh hanya sedikit lebih cepat dari dugaan mereka. Lalu dia menjamin rencana besar kegelapan mereka tidak akan terganggu oleh siapapun. Di luar area, pasukan bersiap menyerbu tempat persembunyian para